Bab 971, Karena Aku Bahagia. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Itu tuan muda keluarga Lin, kan? Apa yang coba dia lakukan? Aku tidak tahu. Dia bahkan membawa pedang. Jangan bilang dia akan menebas seseorang. Tuan muda Lin ini jarang keluar sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, aku hanya melihatnya sekali atau dua kali. Semua rakyat jelata menunjuk dan berkomentar pada Lin Fan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini di dalam sebuah restoran, beberapa pria dan wanita duduk di dalam membentuk lingkaran. Ada seorang pria tua yang tenang dan kalem saat dia duduk di sana dengan sabar. Tetua, alasan mengapa kita keluar kali ini adalah untuk merekrut murid yang berpotensi. Tapi, sepertinya satu-satunya generasi muda di luar sana yang berpotensi seharusnya berasal dari 8 keluarga besar, kan? Seorang pria berwajah persegi berkomentar kepada pria tua itu dengan nada sopan. Jangan terburu-buru, luangkan waktu untuk melihat dan menunggu. Di antara rakyat jelata, ada banyak dari generasi muda yang juga berpotensi. Semua anak dari 8 keluarga besar itu telah diberi pil sejak mereka masih muda. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi dibandingkan dengan mereka yang seusia, potensi mereka mungkin tidak begitu bagus. Jika demikian, jalan masa depan mereka dalam kultivasi akan sulit. Pria tua itu menjawab dengan tenang. Mengerti, pria itu menganggukkan kepalanya. Beberapa gadis di samping semuanya cantik luar biasa. Mereka sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari hidangan lezat yang disajikan. Kali ini, mereka hanya keluar untuk menjelajah bersama tetua mereka. Mengenai misi memilih saudara junior, mereka memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada saudara senior dan tetua mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa peduli dengan hal-hal seperti itu? Pada saat ini, keributan terjadi di lantai bawah restoran. Apa yang terjadi? Para murid perempuan menjadi penasaran saat mereka mencondongkan tubuh ke pagar kayu untuk memeriksa situasi di bawah. Siapa sebenarnya pemuda itu? Siapa yang dia cari sambil membawa pedang itu? Rakyat jelata yang turun dari atas mulai bergosip dengan heboh. Bukankah dia tuan muda keluarga Lin? Rumor mengatakan bahwa dia hanyalah sampah yang terbuang. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Siapa yang tahu? Lelaki tua itu melirik sekilas sebelum kehilangan minatnya. Karena Lin Fan memiliki sistem, dia telah menahan semua aura di dalam tubuhnya dan menyembunyikannya. Oleh karena itu, hanya dengan sekali pandang, lelaki tua itu telah mengabaikan potensinya dan melupakannya. Tetua, pemuda itu memiliki ciri-ciri yang lumayan. Namun, kekuatannya tidak seberapa. Pria berwajah persegi itu berkomentar. Ya, pria tua itu menganggukkan kepalanya. Tanpa peduli setelah itu, dia melanjutkan penantiannya dengan sabar. Dia yakin bahwa dia pasti akan menemukan beberapa anak muda yang sesuai dengan kesukaannya. Di sebelah barat kota, keluarga Huang, setelah berkeliling kota dengan anggun, Huang Tailong pulang. Setelah itu, dia bertemu dengan ayahnya dan langsung meminta agar dia pergi ke keluarga Lin untuk melamar ketiga bocah nakal itu. Karena ini bukan masalah besar, ayah Huang Tailong menyetujuinya dengan sendirinya. Memang, posisi keluarga Lin di kota naga yang bangkit tidaklah seberapa. Meskipun mereka mungkin tampak seperti keluarga besar di mata rakyat jelata, di mata keluarga Huang, mereka hanyalah keluarga biasa. Pertama, mereka tidak memiliki seorang pun yang kuat sebagai pendukung. Kedua, mereka tidak memiliki banyak sumber daya. Semua sumber daya itu telah disia-siakan oleh si pemboros Lin Haoming itu. Jika ini terjadi 50 tahun yang lalu, mereka mungkin masih cukup hebat. Namun, jika dipikir-pikir, kesalahannya pasti ada pada Lin Haoming. Dulu, ketika dia masih muda, dia telah membuat masalah yang mengakibatkan orang-orang kuat dari keluarga Lin menjadi lumpuh. Sejak saat itu, keluarga Lin tidak memiliki seorang pun yang kuat untuk melindungi dan mendukung mereka. Di luar pintu, Lin Fan berdiri di sana dan melihat struktur bangunan di hadapannya. Ada emas dan batu giok dalam semua kemegahannya yang agung, pemandangan yang jauh lebih megah daripada milik keluarga Lin. Apa yang kalian inginkan? Ketika para penjaga di pintu melihat seorang pemuda memegang pedang dan berdiri di sana, mereka langsung berteriak. Adapun rakyat jelata di dekatnya, mereka mulai berbisik-bisik dengan suara pelan. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda keluarga Lin benar-benar akan pergi ke keluarga Huang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang? Ketika para penjaga di pintu mendengar percakapan yang dibisikkan di antara rakyat jelata,
mereka menatap Lin Fan dengan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah tuan muda keluarga Lin. Meskipun keluarga Lin juga merupakan salah satu dari 8 keluarga besar, mereka sama sekali tidak takut pada mereka. Lin Fan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, pedang panjang di tangannya mulai berteriak saat meledak dengan kilatan pedang yang luar biasa. SHING. Sebuah pedang yang deras meledak dari tanah dan seluruh langit dan bumi tampak seolah-olah akan terkoyak. Pedang ini tidak terbatas, membawa serta perasaan seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Lelaki tua yang duduk di restoran di kejauhan tiba-tiba berdiri tegak saat matanya bersinar dengan ekspresi tidak percaya. Pandangannya kemudian terfokus ke kejauhan. Sungguh pedang kehendak yang tirani. Jantung lelaki tua itu berdebar kencang. Pedang kehendak tingkat ini mengandung niat yang luar biasa. Itu bahkan dapat dianggap sebagai keadaan pedang Dao yang tak tertandingi. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu melesat keluar saat ia bergegas menuju lokasi di mana pedang kehendak memancar keluar. Tetua, banyak murid mengikutinya, mereka juga telah merasakan keberadaan pedang kehendak itu. Pada saat ini di keluarga Huang, masa yang mengamati telah jatuh ke tanah dan duduk di sana dalam posisi lumpuh, dengan rahang menganga lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Ketika Lin Haoming, yang telah bergegas, melihat ini, ia juga benar-benar tercengang. Adik kecil, dia, lidah Lin Hanyu tersangkut di mulutnya sekarang. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah kediaman keluarga Huang yang terbelah menjadi dua oleh pedang itu. Bahkan ada retakan raksasa di tanah di bawahnya. Dan bukan hanya itu, retakan ini hanya ada di sini karena Lin Fan menahan diri. Jika dia tidak menahan diri, ini akan berubah menjadi jurang tak berujung yang menggali tepat ke dalam tanah. Hehe, aneh sekali. Tekad pedang ini bahkan lebih kuat dan lebih sombong daripada di dunia suci kuno. Lin Fan bingung dalam hatinya. Namun, dia tidak membiarkannya memengaruhinya sama sekali. Yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa karena kelengkapan hukum langit dan bumi di tempat ini, kekuatan Lin Fan secara tidak sadar telah meningkat secara bertahap dalam 11 tahun terakhir juga. Anakku, kamu. Ketika Lin Haoming datang ke sisi Lin Fan, wajahnya tercengang karena tidak percaya. Bagaimana mungkin putranya sendiri bisa sombong seperti ini? Berani sekali. Tiba-tiba, sebuah raungan meledak dari halaman keluarga Huang. Aura tirani menghantam dari dalam, memberikan tekanan pada semua orang yang hadir. Lin Fan telah lama merasakan bahwa ada seseorang yang cakap di dalam keluarga Huang, dengan kondisi kultivasi tingkat kultivasi penuh tertinggi. Bagi keluarga Huang, itu adalah seseorang yang setingkat master tua. Pedang dari sebelumnya telah menyapu seluruh keluarga Huang dan mengirisnya menjadi dua. Jika mereka tidak khawatir dengan ini, pasti ada yang salah dengan itu. Anak muda keluarga Lin, beraninya kau menghancurkan keluarga HUANGKU. Kau pasti lelah hidup. Kilatan cahaya tajam melesat keluar dari dalam. Hati-hati, wajah Lin Haoming pucat pasi, aura ini adalah sesuatu yang tampak terlalu menakutkan baginya. Namun, Lin Fan hanya terkekeh pelan. Dengan jari-jarinya, dia meraih kekosongan dan menarik lelaki tua dari keluarga Huang yang tersembunyi jauh di dalam kekosongan. Kamu, sebelum dia menyadarinya, tuan tua keluarga Huang telah mengetahui bahwa Lin Fan telah mencabik-cabik kekosongan itu dan dia diseret keluar dengan paksa dengan kekerasan. Dia bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melawan. Siapa sebenarnya kamu? Tuan tua keluarga Huang ketakutan sekarang. Tidak disangka tuan muda keluarga Lin ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dengan nada tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat santai, dia melanjutkan, Huang Tailong, keluarlah. Di dalam aula utama keluarga Huang sekarang, Huang Tailong membeku seperti orang bodoh saat dia terbaring di tanah dalam posisi lumpuh. Ketika dia melihat retakan dalam di bawah kakinya dan suara yang memanggilnya, dia hampir pucat pasi. Tidak kusangka orang tua ini akan membuat keputusan yang salah sebelumnya. Lelaki tua yang bergegas datang dari restoran itu berkomentar sambil menyaksikan seluruh kejadian itu dengan kaget. Apa yang kau inginkan? Suara tuan tua keluarga Huang sedikit bergetar sekarang. Tidak banyak. Kudengar Huang Tailong ingin datang ke keluarga Lin untuk melamar dan mencuri 3 bunga berharga keluarga Lin kita dengan paksa. Karena itu, aku, Lin Fan, telah memutuskan untuk datang dan melihat kemampuannya. Lin Fan menjawab,
Lalu mengapa kau harus menghancurkan keluarga Huangku? Saat tuan tua keluarga Huang mendengar bahwa itu karena masalah ini, hatinya terbakar amarah. Bukankah ini hanya masalah kecil? Apakah dia harus sampai sejauh ini? Karena aku bahagia, Lin Fan tersenyum tenang. Ketika tuan tua keluarga Huang mendengar ini, dia hampir meludah dengan seteguk darah tua. Hanya karena dia bahagia, dia memutuskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Huangku. Ini, bab 972, aksi melonjak secara harfiah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di beberapa keluarga besar lainnya saat ini. Keluarga Chen, apa, kau bilang bahwa tuan muda keluarga Lin yang sampah itu baru saja mengiris seluruh rumah keluarga Huang menjadi dua dengan satu pedang. Tidak hanya itu, dia berhasil mengalahkan tuan tua keluarga Huang dengan mudah. Petik 2, benar, tuan muda keluarga Lin itu bukan sampah. Tidak hanya itu, kekuatannya sangat mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Dans, keluarga Wu. Ketika kepala keluarga dari 6 keluarga besar yang tersisa mendengar kejadian ini, mereka semua benar-benar terperangah saat mereka mengeluarkan ekspresi heran. Masuknya keluarga Huang, Huang Tailong menggigil di sana dengan kakinya goyah dan akan pingsan kapan saja. Matanya bersinar dengan ekspresi ketakutan. Memikirkan bahwa tuan muda keluarga Lin yang sampah ini benar-benar kuat sampai-sampai tuan tua pun tidak sebanding dengannya. Jika memang begitu, apa yang bisa dia, Huang Tailong, lakukan? Keadaan surgawi tingkat 7. Kekuatanmu sungguh menyedihkan, namun kamu masih saja ingin menikahi gadis-gadis dari keluarga Lin kami. Siapa yang memberimu nyali untuk melakukannya? Ekspresi Lin Fan tenang, namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya bergema di hati Huang Tailong. Aku, meskipun Huang Tailong sedikit lebih tua dari Lin Fan, dalam menghadapi situasi seperti itu, dia sangat takut sehingga dia hampir tidak bisa berbicara lagi. Mengerikan, terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, dia berteriak dalam hatinya. Sialan, jika kamu begitu kuat, mengapa kamu harus menyembunyikan kekuatanmu? Dasar sampah, tidak kusangka kamu akan berpura-pura selama bertahun-tahun. Seandainya aku tahu kamu begitu tangguh, ayahmu tidak akan berani mengacaukan keluarga Linmu. Kepala keluarga Lin, tolong, tenangkan anakmu. Keluarga Huangku akan meminta maaf kepada kalian sekarang. Kepala keluarga Huang benar-benar memohon belas kasihan sekarang. Adapun Lin Haoming, mulutnya terbuka begitu lebar sehingga orang hampir bisa memasukkan seluruh telur ayam ke dalamnya sekarang. Dia tidak menyangka bahwa putranya yang relatif tertutup ini yang tidak suka berkultivasi benar-benar akan mendominasi ini. Ini benar-benar menjijikkan. Nada memohon Huang Yan sekarang ini sangat melegakan bagi Lin Haoming. Selama puluhan tahun yang telah dilaluinya, hari ini adalah yang paling menyenangkan dari semuanya. Huang Yan, putraku bukanlah sampah seperti rumor yang beredar di dunia luar. Sejak lahir, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu bekerja keras dalam berkultivasi. Petik 2. Sedangkan aku, Lin Haoming, bukanlah orang yang suka pamer. Yang ingin kulakukan hanyalah menjalani kehidupan yang damai di Rising Dragon City. Karena itu, aku sama sekali tidak repot-repot mengklarifikasi rumor tersebut. Jika bukan karena putramu sudah keterlaluan, kurasa putraku tidak akan mencari masalah dengan keluarga Huangmu tanpa alasan apapun. Lagi pula, keluarga Lin kita selalu bersikap rendah hati. Lin Haoming mengeluh. Ya, kau benar, kakak Lin, ini salah putraku. Harap tenanglah, kakak Lin. Huang Yan menundukkan kepalanya dengan pengecut. Jika bahkan tuan tua mereka tidak sebanding dengannya, apa yang bisa dia lakukan? Jika bocah nakal itu tidak senang dan memutuskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Huang, kepada siapa mereka akan mengadu? Saat ini, suasana hati Lin Haoming seperti baru saja meneguk air dingin. Hatinya sejuk dan bahagia semaksimal mungkin. Oh, nak, karena Paman Huang di sini telah mengatakannya seperti itu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kalau tidak, keluarga Lin kita akan terlihat seperti sangat picik, kata Lin Haoming. Lin Fan menatap Huang Yan dan menjentikkan pergelangan tangannya. Seketika, pedang kehendak yang mendominasi menebas. Tebasan, ARGH. Huang Tailong menjerit kesakitan. Kedua telapak tangannya telah teriris dari pergelangan tangannya ke bawah. Kalau begitu, aku akan melupakannya. Tapi, tanganmu ini harus tetap seperti ini selama 3 tahun.
Ada yang keberatan? Tanya Lin Fan. Orang ini adalah makhluk surgawi tingkat 7, dan karena itu, dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Namun, area di sekitar pergelangan tangannya telah disegel oleh pedang Qi. Kecuali jika ada makhluk kuat yang melampaui kondisi kultivasi penuh Immemorial Ancient yang maju untuk membantu, tidak ada orang lain yang bisa membersihkannya sama sekali. Tidak ada keberatan, tidak ada sama sekali. Huang Yan menjawab dengan tergesa-gesa. Lin Fan berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat yang sama, 3 bume cantik dari keluarga Lin segera berbicara. Kakak, kau yang terbaik, adik kecil, bukankah kau menyembunyikan dirimu terlalu dalam? Nyonya Lin juga tercengang saat ini. Apakah ini benar-benar putranya? Namun, tidak salah bagi Nyonya Lin untuk mempertanyakannya. Lin Fan ini benar-benar bukan putranya, dia hanya meminjam tubuh putranya. Namun, karena Lin Gan telah meminum susunya selama setahun penuh, dia dapat dianggap sebagai setengah dari putranya. Dan, tepat saat dia dan keluarganya hendak pergi, lelaki tua yang telah mengamatinya sepanjang waktu berdiri dan menghalangi jalannya. Anak muda, kekuatanmu lumayan. Apakah kau ingin bergabung dengan sekteku? King Yangzi membelai janggut putihnya yang panjang sambil menunjukkan watak makhluk yang kuat. Awalnya, Lin Haoming sedikit curiga terhadap lelaki tua yang menghalangi jalan mereka. Namun, ketika mendengar kata sekte, matanya bersinar terang. Senior, bolehkah aku bertanya dari sekte mana kau berasal? Lin Haoming langsung bertanya. Sekte adalah eksistensi terkuat di seluruh daratan tak berujung. Ada banyak orang yang ingin masuk sekte, tetapi sekte itu sama sekali tidak menyukainya. Namun, sekarang ada sekte yang meminta putranya untuk bergabung atas kemauan mereka sendiri, bagaimana mungkin Lin Haoming tidak gembira karenanya. Ketika masa keluarga Huang mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka berhenti dan ikut tertarik. Sekte, itu adalah eksistensi yang sangat tinggi di dunia ini. Jika ada yang bisa bergabung dengan sekte, mereka akan menjadi burung pipit yang akan terbang tinggi dan berubah menjadi burung phoenix. Keluarga dan sebagainya, saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang akan berarti di hadapan sekte. Sekte Langit dan Bumi, King Yangzi berkata dengan nada tenang. Pada saat yang sama, dia menunggu ekspresi terkejut yang akan diberikan semua orang kepadanya. Reputasi Sekte Langit dan Bumi sangat luar biasa. Mereka menduduki peringkat sebagai salah satu dari 9 sekte teratas di seluruh daratan tak berujung. Ada banyak orang yang berharap untuk bisa bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Dan memang, saat King Yangzi mengucapkan nama sekte itu, semua orang kecuali Lin Fan sangat terkejut. Ah, Sekte Langit dan Bumi, luar biasa, Lin Haoming berseru kaget. Dia kemudian menarik Lin Fan segera, nak. Ini sekte yang hebat, jika kamu menjadi murid Sekte Langit dan Bumi, kamu pasti akan membawa kemuliaan bagi nama keluarga kita. Saat itu, siapa lagi yang berani mengatakan bahwa ayahmu tidak berguna? Lagi pula, tanpa ayahmu, bagaimana mungkin ada putra yang begitu mengesankan seperti dirimu? Ketika kepala keluarga Huang dan Tuan Tua Huang mendengar nama itu, mereka mengerutkan kening. Dengan itu, tidak diragukan lagi bahwa keluarga Lin akan menduduki peringkat teratas di antara 8 keluarga besar saat itu. Dan, jika pemuda ini benar-benar membuat namanya terkenal, bahkan seluruh kota naga yang bangkit tidak akan cukup untuk menampung ketenaran keluarga Lin saat itu, dengan Zhou. Saat ini, hati Lin Fan dipenuhi dengan kerinduan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah memasuki sebuah sekte. Namun, siapa yang mengira bahwa sekte itu akan datang mengetuk pintunya? Selain itu, jika Lin Fan ingin bergabung dengan sebuah sekte, itu harus menjadi sekte besar. Meskipun nama Sekte Langit dan Bumi tampak cukup besar saat ini, Lin Fan tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka secara umum. Jika dia benar-benar bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi dan mengetahui bahwa sekte ini cukup sampah setelahnya, maka sudah terlambat baginya untuk berteriak lagi. Orang tua, lawan aku 3 hari lagi. Jika kekuatanmu memuaskanku, aku tidak keberatan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Kata Lin Fan, bocah, kau keterlaluan. Para murid di sekitar King Yangzi meledak saat mendengar kata-kata ini. Haha, baiklah, 3 hari lagi, orang tua ini akan menguji batu giok berharga seperti dirimu sendiri. King Yangzi tertawa terbahak-bahak. Semua masa di sekitarnya tidak bisa lebih tercengang lagi saat ini. Lin Haoming terutama menjadi bingung saat ini. Anakku sayang,
Mengapa kau harus bertindak seperti itu? Itu sekte langit dan bumi, kata Lin Haoming. Lin Fan terkekeh dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya sebelum terjun ke dalam kehampaan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, Urk. Pada saat ini, semua orang hampir jatuh ke tanah sambil berlutut. Lin Haoming bahkan hampir pingsan saat dia mendengus keras. Sejak kapan putranya menjadi begitu pandai berakting omong kosong? Ini bukanlah sesuatu yang pernah diajarkan Lin Haoming kepadanya. Adapun semua orang dari keluarga Huang, mereka hanya tercengang dengan mata terbelalak. Keras kepala, tirani, dan sombong. Namun, 3 bunga cantik dari keluarga Lin hanya memiliki mata yang berbinar-binar dengan cahaya kegembiraan. Adik laki-laki sangat tampan, kakak laki-laki sangat tirani. Yang Kingzi melihat ke kejauhan dan berkata, anak itu sedikit mendominasi. Tetua, mari kita pergi dan beri pelajaran pada bocah nakal itu. Jujur saja, dia tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Beberapa murid marah sekarang. Tidak disangka bocah nakal itu berani bersikap kurang ajar seperti ini. Fakta bahwa ia mampu disukai oleh sekte langit dan bumi adalah sebuah keberuntungan yang pasti telah ia kumpulkan selama beberapa kehidupan. Tidak perlu. King Yangzi menepisnya dengan tangannya dan ekspresi tenang. Bab 973, ini sangat menjengkelkan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Peristiwa di keluarga Huang menyebar ke seluruh kota naga yang bangkit dalam satu hari. Reaksi pertama rakyat jelata yang mengetahui hal ini hanyalah ketidakpercayaan. Tuan muda keluarga Lin menyapu bersih seluruh keluarga Huang. Dia bahkan memotong telapak tangan tuan muda keluarga Huang. Ini adalah lelucon yang sangat dingin, bukan? Namun, ketika mereka melewati keluarga Huang dan melihat perpecahan yang dalam di antara keduanya, mereka benar-benar yakin. Menurut pendapat mereka, ini adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Pada saat yang sama, ada rumor yang menyebar di luar bahwa sekte langit dan bumi ingin merekrut tuan muda keluarga Lin sebagai murid. Namun, tuan muda keluarga Lin bersikeras untuk berduel dengan seorang tetua sekte langit dan bumi untuk memeriksa kemampuan sekte tersebut. Semakin banyak hal seperti ini menyebar, semakin menggelikan jadinya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar liar dan tidak dapat dipercaya. Beberapa kepala keluarga, tidak, bahkan tuan tua, dari keluarga lain mulai merasa gelisah sekarang. Ini adalah sesuatu yang menjadi terlalu besar. Adapun para pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarga besar, mereka juga mulai sibuk. Fakta bahwa tuan muda keluarga Lin sangat tangguh adalah sesuatu yang membuat mereka sedikit terkejut. Namun, berita setelahnya yang membuat mereka takut. Sekte Langit dan Bumi ingin merekrut tuan muda keluarga Lin sebagai murid mereka. Itu adalah Sekte Langit dan Bumi, sebuah sekte yang bahkan orang-orang yang berjuang dan mencurahkan isi hati mereka mungkin tidak dapat memperoleh tempat. Jika tuan muda keluarga Lin ini bergabung dengan sekte, statusnya pasti akan meroket. Di matanya, semua keluarga besar tidak lebih dari semut. Mereka harus menyiapkan hadiah sekarang. Mereka harus menyiapkan pria untuknya sekarang. Keluarga Lin, fakta bahwa anak ketiga mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat luar biasa adalah sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Anakku, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi sangat luar biasa? Lin Haoming bertanya dengan tidak percaya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan saat dia meninggal. Tuan tua keluarga Huang memang hebat. Tapi, tidak disangka dia akan diseret keluar oleh putranya sendiri. Betapa kejamnya itu. Kurasa aku tiba-tiba menjadi kuat di saat ceroboh. Lin Fan benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Pada saat yang sama, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa terhadap Lin Haoming ini. Sungguh tragis bahwa keluarga Lin harus diserahkan kepadanya. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa keluarga lain tidak benar-benar ingin bertindak ekstrim bersamanya, dan bahwa Lin Haoming ini juga tahu bagaimana untuk mundur pada saat-saat tertentu, keluarga Lin mungkin sudah binasa sejak lama. Bravo, Lin Haoming menerima penjelasan itu. Menjadi luar biasa dalam momen kecerobohan. Itu adalah jawaban yang pantas mendapat nilai penuh. Istriku, rahimmu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga Lin kami. Dermawan kami. Lin Haoming memeluk istrinya dan menyatakan. Nyonya Lin tersenyum seperti bunga yang sedang mekar di musim semi saat ini. Di matanya, dia benar-benar melakukannya dengan baik kali ini. Kakak, selama ini,
aku selalu berpikir bahwa kau tidak berarti apa-apa. Tapi, kita lihat saja siapa lagi yang berani menggertakku mulai sekarang. Lin Lanner berkata dengan bersemangat. Kakak perempuan, Lin Hanyu, dan kakak perempuan kedua, Lin Feixue, keduanya juga mengepung Lin Fan. Seolah-olah mereka berdua ingin mengintip ke dalam lubuk hati adik kecil mereka ini. Tanpa suara, dia hanya menjalani hari demi hari tanpa sepatah kata pun. Dan, mereka khawatir adik kecil mereka ini mungkin punya masalah atau semacamnya. Namun, kejadian hari ini membuat mereka begitu takut hingga mereka hampir tidak bisa bicara lagi. Luar biasa, terlalu luar biasa. Apakah ini masih adik kecil mereka? Aku akan pergi dan istirahat dulu. Lin Fan segera pamit. Jika dia terus berlama-lama di sini, siapa yang tahu pertanyaan apa lagi yang akan dihujaninya. Setelah kepergian Lin Fan, semua orang dari keluarga Lin segera berdiskusi. Bagi mereka semua yang terjadi hari ini terlalu besar. Keesokan harinya, Tuan, pengurus rumah tangga tua itu berlari tergesa-gesa. Dia tahu bahwa tuan mudanya baru saja menunjukkan prestasi luar biasa kemarin. Meskipun dia hanya seorang pelayan, dia juga sangat gembira di dalam hatinya. Ketika satu orang mencapai Dao, bahkan ayam dan anjing di sekitarnya akan naik ke surga. Dengan tuan muda yang begitu berkuasa saat ini, bukan berarti keluarga Lin akan terus terpuruk, bukan. Mereka pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan sebagai pelayan, dia akan lebih bermartabat saat dia keluar juga. Ada apa? Setelah merasa gembira sepanjang malam, Lin Haoming masih merasakan sisa-sisa perasaan gembira itu. Kepala keluarga Wu ada di sini. Dia bahkan membawa banyak barang, dan meminta untuk bertemu denganmu. Kata pengurus rumah tangga tua itu. Biarkan dia masuk. Sekarang, Lin Haoming akhirnya bisa menegakkan punggungnya. Kata-katanya terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Dia kemudian berjalan menuju kursi utama di rumah itu dan menyeruput tehnya sambil menunggu dengan sabar. Ayo, Kakak Lin. Saat kepala keluarga Wu masuk, gairahnya seperti api. Senyum di wajahnya secerah bunga di musim semi, dan dia tampak sangat akrab saat ini. Ah, jadi, dia kepala keluarga Wu. Masuklah dan duduklah, kata Lin Haoming sambil terkekeh. Namun, pantatnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sekarang, putranya benar-benar luar biasa. Karena itu, dia pasti harus menunjukkan sedikit otoritas bersamanya. Oh, Kakak Lin, selamat yang sebesar-besarnya. Kepala keluarga Wu langsung memberi selamat. Lin Haoming tersenyum sebagai balasannya. Meskipun itu adalah senyum yang tenang, ekspresi di wajahnya telah sepenuhnya menunjukkan jumlah kebanggaan yang ada di hatinya. Saudara Lin, sebenarnya, kali ini saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Saya harap Anda akan memberikan harapan baik untuk hal itu, Saudara Lin. Kepala keluarga Wu berkata, silakan sampaikan pendapat Anda. Lin Haoming menjawab, putri keluarga saya berusia 13 tahun ini. Sejujurnya, saya sudah berpikir untuk mengatur pernikahannya dan sebagainya. Sekarang putra saudara Lin sudah berusia 11 tahun, saya berpikir untuk menjodohkan mereka berdua. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang itu, Saudara Lin. Kepala keluarga Wu melanjutkan. Petik 2. Itu berita bagus. Saya mendengar bahwa putri keluarga Wu sangat cantik. Di kota naga yang bangkit, dia juga bisa dianggap sebagai bunga yang cantik. Lin Haoming berkomentar. Pada saat yang sama, dia mulai merencanakan beberapa hal sendiri. Putranya ini pasti akan bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Namun, begitu dia pergi, siapa yang tahu kapan dia akan kembali lagi. Jika dia membantunya menikahi seorang istri dan meninggalkan keturunan, itu juga akan cukup baik. Lebih jauh lagi, penting untuk menjalin hubungan dekat dengan keluarga-keluarga lainnya. Saat kepala keluarga Wu mendengar bahwa kepala keluarga Lin telah menyetujuinya, hatinya melonjak kegirangan. Namun tepat pada saat itu, pengurus rumah tangga tua itu kembali. Tuan, kepala keluarga dari keluarga dan datang berkunjung. Biarkan dia masuk. Oh, Saudara Lin, saya harap Anda tidak tersinggung dengan kunjungan mendadak saya ini. Kali ini, saya di sini untuk membahas tentang lamaran pernikahan putri saya yang berharga. Saya berharap dapat menjadi mertua dengan Anda, Saudara Lin. Kepala keluarga dan langsung ke intinya dan langsung berbicara. Ah, Lin Haoming tertegun sejenak, dan terkesiap. Baiklah, Saudara Dans,
saudara Wu di sini juga untuk membahas tentang lamaran pernikahan. Baiklah, saya. Sebelum Lin Haoming bahkan menyelesaikan kata-katanya, pengurus rumah tangga tua itu datang sekali lagi. Tuan, kepala keluarga Huang ada di sini. Silakan biarkan dia masuk. Saat ini, Lin Haoming mulai merasa sakit kepala. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Kakak Lin, saya benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Sejujurnya, ini salah saya karena kurangnya pendidikan. Kali ini, saya di sini untuk berbicara tentang pernikahan. Pengurus rumah tangga tua yang telah melakukan beberapa perjalanan sekarang kembali lagi dengan marah. Tuan, kepala keluarga Sen ada di sini. Silakan biarkan dia masuk. Lin Haoming benar-benar akan meledak sekarang. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka semua di sini untuk membahas tentang pernikahan? Haha, saudara Lin, saat kepala keluarga Sen masuk, dia melirik kepala keluarga lainnya sebelum berbicara. Lamaran pernikahan lagi. Setelah itu, tidak butuh waktu lama sebelum semua kepala keluarga lainnya tiba. Pada saat ini, aula utama seperti pasar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 7 kepala keluarga mulai berkelahi satu sama lain. Hei, Huang tua bajingan. Putrimu itu sudah berusia 16 tahun dan kamu berani menjadikannya sebagai tawaran. Astaga! Tidakkah kamu tahu malu? Memangnya kenapa kalau dia baru 16 tahun? Dia adalah kecantikan peringkat keempat di seluruh Rising Dragon City. Apakah putrimu secantik putriku? Kalian semua bisa diam sekarang. Apakah putri-putrimu bisa dibandingkan dengan putriku? Lin Haoming sedikit terhuyung mundur. Suasana di udara saat ini sangat berbeda. Bagaimana mungkin putranya tiba-tiba menjadi begitu populer? Namun, jika dia menikahkan semua dari mereka dan masing-masing dari mereka melahirkan satu atau dua, bukankah garis keturunan keluarga Lin akan dipenuhi dengan keturunan? Itu sama sekali tidak terdengar buruk. Namun, jika Lin Fan mengetahui hal ini, dia pasti akan muntah darah karena marah. Astaga, apakah Lin Haoming menganggapnya sebagai ternak? Bab 974, situasi seperti apa sebenarnya ini? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat ini, situasi di tempat kejadian sedikit kacau. 7 kepala keluarga saling berdebat, tidak ada satu pihak pun yang mau mengalah. Mereka semua menggambarkan putri mereka seolah-olah mereka adalah peri. Untuk sesaat, Lin Haoming sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan mereka berdebat. Ayah, ada apa? Ketika Lin Hanyu mendengar suara pertengkaran itu, dia maju untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka semua ingin menikahkan putri mereka dengan adik laki-lakimu. Ini, tidak, jumlah mereka terlalu banyak. Aku tidak tahu harus memilih apa sekarang. Lin Haoming berkata, jelas-jelas dipaksa. Lin Hanyu tertegun sejenak, lalu tertawa tertahan. Meskipun begitu, dia merasa bahwa merupakan ide yang cukup bagus untuk membuat adik laki-lakinya berumah tangga di usia muda. Ayah, bagaimana kalau ayah meminta mereka semua untuk membawa putri mereka ke sini? Nanti kita akan memilih dari mereka secara perlahan. Bagaimana? Kata Lin Hanyu. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti itu. Namun, dia tahu bahwa itu semua karena adik laki-lakinya terlalu menakjubkan. Mulai sekarang, masa depannya sangat cerah. Dan, ketujuh keluarga besar ini secara alami ada di sini untuk mencari koneksi. Itu benar. Lin Haoming menepuk pahanya sebelum menegaskan kendali atas situasi saat ini. Semuanya, karena kalian semua mengatakan bahwa putri kalian secantik peri, bagaimana kalau meminta mereka ke sini agar kita semua bisa melihatnya? Bagaimana kedengarannya? Saat Lin Haoming mengucapkan kata-kata ini, semua orang langsung setuju. Jika seseorang ingin memukulkan batang logam ke tubuh mereka, mereka harus memiliki tubuh baja terlebih dahulu. Seseorang harus selalu mendukung klaim mereka dengan fakta. Jadi, mereka semua bergegas pulang masing-masing untuk membawa putri mereka keluar untuk berkelahi. Ketika masa akhirnya bubar, Lin Haoming tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Situasi saat ini benar-benar terlalu eksplosif. Bawa semua adik perempuan kalian ke sini dan minta mereka untuk membantu melihat juga. Kata Lin Haoming. Ya, Lin Hanyu menganggukkan kepalanya. Bagi mereka, ini adalah urusan besar saat ini. Mereka harus menemukan istri yang sempurna untuk adik laki-laki mereka, apapun yang terjadi.
Saat Lin Feixue dan Lin Lan'er mendengar bahwa mereka akan memilih seorang istri untuk Lin Fan, mereka semua dipenuhi rasa ingin tahu ketika mereka tiba di aula utama. Bagi mereka, ini benar-benar hal terbesar yang dapat mereka pikirkan. Hanya ada satu anak laki-laki dari seluruh keluarga Lin, mereka tentu berharap agar keluarga Lin dapat dipenuhi dengan keturunan. Tidak lama kemudian ketujuh kepala keluarga datang bersama putri mereka masing-masing. Saat mereka masuk ke keluarga Lin, pemandangan yang megah itu menarik perhatian semua orang. Lin Haoming melihatnya dan menganggukkan kepalanya tanda setuju, lumayan. Benar-benar tidak terlalu buruk. Kepala keluarga Huang adalah orang pertama yang mendorong putrinya keluar. Kakak Lin, tolong lihat. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Lin Haoming langsung menjawab. Meskipun kepala keluarga Huang tidak begitu rupawan, putrinya ini sejujurnya tidak banyak bicara. Apapun yang diinginkan orang, dia memilikinya. Dari segi bentuk tubuh, dia praktis adalah kecantikan tingkat atas. Kakak Lin, lihatlah putriku di sini. Kepala keluarga Shen mengejek kepala keluarga Huang dengan jijik saat dia mendorong putrinya sendiri keluar. Ketika Lin Haoming melihatnya, dia menganggukkan kepalanya lebih keras lagi. Lumayan, diseret ke sini oleh ayah mereka, semua gadis ini menahan sedikit rasa malu. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan kejengkelan. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa ayah mereka ingin menjodohkan mereka, mereka sedikit menolak. Namun, ketika mereka mendengar bahwa orang yang menjodohkan mereka adalah tuan muda keluarga Lin, mereka semakin menolak. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus menikah dengan seorang bajingan. Namun, setelah mendengar kejadian dengan tuan muda keluarga Lin, mereka semua setuju dengan sukarela. Kuat, muda, dan tampan. Inilah pangeran tampan yang sempurna di hati mereka. Dan ketika mereka mendengar bahwa ada persaingan, mereka lebih menekankan untuk berdandan dengan baik dengan riasan untuk memastikan penampilan terbaik mereka. Kalian ini bisa apa? Lihat saja putriku. Semua kepala keluarga lainnya merasa bahwa jika mereka tidak mulai mengambil inisiatif, yang lain pasti akan menang. Lin Haoming menganggukkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dia kemudian bertanya kepada kedua putrinya, bagaimana menurut kalian? Mereka semua tidak buruk. Lin Hanyu menganggukkan kepalanya. Jika gadis-gadis ini menikah dengan adik laki-lakinya, mereka mungkin akan sangat cocok. Dan, ini khususnya terjadi pada beberapa dari mereka yang tingkat kultivasi dan potensinya juga cukup baik. Semua kakak perempuan ini semuanya sangat cantik. Lin Lan'er berkomentar. Lin Haoming juga cukup senang. Karena putri-putrinya sendiri telah mengatakannya, itu berarti mereka semua telah lulus ujian sejauh ini. Kakak Lin, kau yang memutuskan. Siapa yang kau pilih? Kepala keluarga Huang bertanya. Yah, putriku jelas yang lebih menonjol. Semua putri kalian masih terlalu jauh jika dibandingkan dengannya. Tidak tahu malu, tidak bisakah kau berbicara dari lubuk hatimu dengan hati nuranimu? Selama beberapa saat, mereka semua mulai berdebat sekali lagi. Ketika Lin Haoming melihat situasi itu, dia merasakan sakit kepalanya kembali lagi. Jika dia hanya memilih satu dari mereka, ini akan sangat tidak bisa dimaafkan. Ada kemungkinan besar pertumpahan darah akan terjadi sebagai gantinya. Ayah, bagaimana kalau kita pilih mereka semua? Kata Lin Hanyu. Lin Haoming tidak mengatakan apa-apa. Mungkin itu benar-benar solusi terbaik saat itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk tidak menyinggung siapapun, dan agar semua orang dapat hidup berdampingan secara harmonis di masa depan. Semuanya, semua putri kalian yang berharga sangat hebat. Bagaimana kalau kalian semua bergabung dengan keluarga Linku? Kata Lin Haoming. Ketika masa mendengar itu, mereka ragu-ragu sejenak. Mereka kemudian bertukar pandang sebelum menggertakkan gigi. Baiklah, usulan itu kedengarannya bagus. Di mata ketujuh kepala keluarga, jika salah satu dari mereka tidak menikah dengan keluarga Lin, itu pasti akan membawa beberapa bahaya di masa depan. Dan, karena keadaan sudah seperti ini sekarang, akan lebih baik untuk mempertahankan distribusi kekuatan di seluruh Rising Dragon City saat itu. Meskipun keluarga Lin akan menjadi satu-satunya yang lebih kuat di masa depan, setidaknya 7 keluarga besar lainnya akan berada pada kedudukan yang sama. Aku akan pergi dan memberitahu kakak sekarang. Lin Lan'er berkata dengan gembira sebelum bergegas ke tempat Lin Fan tinggal. Kakak Lin, karena masalah ini sudah diputuskan sekarang, bagaimana kalau kita bertemu dengan tuan mudamu? Kata kepala keluarga. Baiklah, semuanya, silakan ikuti aku. Lin Haoming setuju.
Pada saat ini di halaman yang indah, Lin Fan sedang berdiri di permukaan air di tengah danau sekarang. Menutup matanya dengan lembut, seluruh kondisi mentalnya terfokus jauh di dalam langit dan bumi. Ketika dia merasakan hukum langit dan bumi, Lin Fan akhirnya mengerti betapa mempesonanya seluruh daratan tak berujung ini. Baik kekuatan langit dan bumi maupun strukturnya jauh lebih halus dan luas dibandingkan dengan dunia suci kuno setelah menyatu dengan dunia tak terbatas. Ini adalah dunia yang benar-benar luar biasa. Lin Fan dipenuhi dengan semangat juang saat ini karena dia bertekad untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya di dunia ini secepat mungkin. Sekte langit dan bumi itu cukup bagus, itu memang benar. Namun, Lin Fan tidak ingin hanya menjadi murid biasa. Tidak peduli apapun, dia harus memulai lebih tinggi lagi. Itulah satu-satunya cara baginya untuk dihargai dan berhubungan dengan keterampilan mistik seni bela diri yang lebih mendalam. Kakak, tepat saat Lin Fan benar-benar tenggelam di dalamnya, Lin Lan'er berlari dari kejauhan. Ayah baru saja menemukan banyak istri untukmu. Ketika dia pertama kali memanggilnya, Lin Fan tidak banyak bereaksi. Namun ketika mendengar kata-kata berikutnya, dia benar-benar membeku. Apa yang sebenarnya mereka lakukan kali ini? Istri, Yuh Truli baru berusia 11 tahun. Bukankah terlalu dini bagi seorang istri untuk ikut bermain? Dan itu bahkan belum menjadi inti masalahnya. Itu adalah sekelompok istri. Apa-apaan maksudnya itu? Mengapa dia punya firasat buruk tentang ini? Dan tepat pada saat ini, suara-suara berisik terdengar dari kejauhan. Ketika Lin Fan memfokuskan pandangannya, dia melihat Lin Haoming menuju ke arahnya sambil membawa sekelompok orang bersamanya. Mengikuti di belakangnya adalah sekelompok cewek. Cewek-cewek itu tidak terlalu tua. Paling banter, mereka baru berusia remaja. Dan, yang termuda di antara mereka mungkin baru berusia 11 atau 12 tahun. Apa-apaan ini? Mereka semua masih anak-anak. Jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, hukuman minimum untuk perbuatan ini adalah 3 tahun, dan hukuman maksimumnya adalah hukuman mati. Bab 975, mari memulai pertarungan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Oh, anakku, cepatlah kemari, lihatlah istri-istri yang telah dipilihkan ayahmu untukmu. Bahkan dari jauh, Lin Haoming sudah mulai berteriak. Semua istri ini tidak terlalu buruk. Dia tidak diragukan lagi cukup senang. Selama putranya setuju, tidak satu pun dari masalah-masalah sebelumnya akan menjadi masalah lagi. Lin Fan jarang muncul di Rising Dragon City. Oleh karena itu, semua nona dari keluarga yang berbeda ini tentu saja belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa mereka akan menjadi istri seseorang, mereka tentu ingin melihat seperti apa calon suami mereka nantinya. Pandangan sekilas ini membuat tatapan mereka bertahan untuk waktu yang sangat lama, karena mereka tidak dapat melepaskan diri dari gambaran itu. Di atas danau itu, sikap elegan dengan rambut panjang yang terurai, ekspresi tenang yang menunjukkan jejak tirani dalam aura itu, ini adalah sesuatu yang membuat mereka jatuh cinta padanya sejak awal. Awalnya, mereka semua pernah memiliki rencana untuk masa depan mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki cukup potensi bawaan untuk seni bela diri, mereka pada dasarnya tidak memiliki suara dalam hal-hal yang mengatur pernikahan mereka. Tetapi, bahkan jika mereka tidak memiliki suara, mereka berharap dapat menikahi seseorang yang setidaknya dapat mereka tanggung. Namun, tatapan tunggal ini membuat mereka semua sangat terpesona oleh tuan muda keluarga Lin ini. Jika mereka memiliki keraguan sejak awal, mereka semua telah lenyap saat ini. Mereka semua bersedia menjadi istri tuan muda keluarga Lin sekarang. Ketika semua kepala keluarga lainnya melihat sosok ini mengambang di atas permukaan danau, mata mereka juga bersinar dengan sinar terang. Itu adalah tuan muda keluarga Lin, seorang pria yang telah menyendiri dan diam selama 11 tahun terakhir, bahkan sampai pada titik di mana ia dianggap sebagai sampah yang tidak berharga. Namun saat ini, ia telah mengejutkan dunia melalui satu prestasi luar biasa yang bergema di seluruh Rising Dragon City. Hais, Lin Fan mendesah jengkel. Ini adalah kejadian yang membuatnya terkejut. Saat ia melangkah satu demi satu, permukaan danau itu seperti tanah datar baginya. Bahkan, tidak ada riak yang disebabkan oleh langkahnya. Meskipun auranya tetap ada di dalam dirinya, wataknya masih cukup luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga lain. Ada apa ini? Ketika Lin Fan mendarat di tanah, ia bertanya dengan ekspresi tenang.
Anakku, cepatlah datang dan lihatlah. Apa pendapatmu tentang wanita-wanita ini? Lin Haoming merasa bahwa ia benar-benar menjalani peran yang membosankan sebagai seorang ayah, bahwa ia bahkan harus menyibukkan diri demi kebahagiaan kehidupan pernikahan putranya. Lin Fan sangat jengkel saat ini sambil melambaikan tangannya. Saat ini, seluruh hatiku terfokus pada kultivasi. Aku tidak punya waktu untuk diganggu dengan urusan seperti itu. Ia adalah seseorang yang siap menjadi makhluk terkuat yang pernah ada. Lebih jauh, bukankah gadis-gadis ini di sini terlalu muda? Bahkan jika mereka sanggup melakukan hal-hal seperti ini, yang mulia tidak sanggup melakukannya. Ia akan dipenuhi dengan perasaan berdosa. Pada saat ini, semua gadis ini mulai berdiskusi dengan berbisik-bisik. Tuan Muda Lin sangat tampan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa bahkan di usia yang begitu muda. Jika aku menjadi istri Tuan Muda Lin, aku pasti akan dipenuhi dengan rasa aman yang besar di masa depan. Oh, anakku, kamu tidak boleh terburu-buru berkultivasi. Pertama, kamu harus berumah tangga sebelum melanjutkan jalan kultivasi. Jika kamu punya anak di masa depan, kamu akan bisa fokus berkultivasi dengan mudah di masa depan. Saat Lin Haoming mendengar ketidaksetujuan Lin Fan, dia mulai bingung. Awalnya ketika dia memiliki Lin Fan, Lin Haoming sudah berpikir tentang bagaimana cara mendidiknya sehingga dia bisa menjadikannya kepala keluarga. Namun sekarang, putranya ini pasti akan dipilih untuk masuk sekte. Jika memang begitu, kursi kepala keluarga hanya bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Begitu dia menyerahkan kursi kepala keluarga, Lin Haoming akhirnya bisa menjalani hidup dengan mudah. Benar, Tuan Muda Lin, seseorang tidak boleh terburu-buru dengan jalan kultivasi. Pertama-tama keluarga, baru karir. Upacara pernikahan akan berlangsung cepat dan tidak akan memakan banyak waktu. Beberapa kepala keluarga lainnya mulai menimpali sekarang. Adapun para nona dari keluarga yang berbeda, mereka mengambil inisiatif di tengah rasa malu mereka untuk melemparkan beberapa pandangan genit ke arah Lin Fan juga. Lin Fan benar-benar takut pada orang-orang ini sekarang. Tenangkan diri mereka, semua cewek ini mungkin belum dewasa dalam pikiran mereka saat ini. Jika dia fokus pada kultivasi nanti, siapa yang tahu kapan dia akan berakhir menjadi seorang kakol karena mereka di masa depan. Pada saat itu, sudah pasti bahwa kondisi kultivasinya hanya akan meningkat seiring waktu. Adapun noda menjadi seorang kakol, seseorang tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa malu itu. Tidak perlu bicara lebih jauh tentang masalah ini. Pada saat yang sama, aku sepenuhnya memahami niat kalian untuk berkunjung kali ini. Hari ini, aku akan menjelaskan semuanya di sini. Selama kalian tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Lin di masa depan, aku, Lin Fan, juga tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Dan, bahkan jika kalian menghadapi masalah di Rising Dragon City atau diganggu, aku dapat membantu kalian untuk membela keadilan juga. Namun, tidak perlu membahas tentang masalah ini mengenai mencari untung dari hubungan kekerabatan. Kata Lin Fan, ketika masa melihat betapa singkatnya Lin Fan menolak segalanya, mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Mereka semua kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Lin Haoming, berharap bahwa dia dapat membantu mereka. Berbicara dengan kata-kata niat baik atau lebih. Pada saat ini, Lin Haoming juga tidak berdaya. Putranya ini tidak suka banyak bicara sejak awal. Dia juga tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Kalau begitu, apakah kalian ingin menunda masalah ini terlebih dahulu? Lin Haoming menatap kerumunan. Baiklah, semuanya, pergilah dulu. Aku akan bertarung dengan King Yangzi besok. Jangan datang dan menggangguku. Lin Fan berbalik dan bersiap untuk pergi dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Berbagai kepala keluarga memperlihatkan ekspresi kecewa di mata mereka. Di mata mereka, jaminan paling aman yang bisa mereka dapatkan adalah jika mereka bisa membangun hubungan di sini. Meskipun Tuan Muda Lin telah berjanji sekarang bahwa dia akan melindungi mereka, mereka masih merasa sedikit gelisah di hati mereka. Seolah-olah kata-kata kosong tidak berarti apa-apa. Namun, Lin Haoming tahu bahwa tidak ada jalan kembali untuk masalah ini. Oleh karena itu, dia melanjutkan, baiklah, silakan kembali dulu, semuanya. Biarkan masalah ini tenang dulu. Putraku sudah mengatakan bahwa dia akan mengawasi seluruh kota naga yang bangkit. Mengenai keluarga Lin kami juga tidak suka berkelahi dan menimbulkan konflik. Kalian semua dapat yakin, dia merasa sedikit menyesal terhadap hal ini.
Dia tentu saja mengerti alasan mengapa 7 keluarga besar lainnya akan datang melamar. Tapi tentu saja, niat utamanya tetap untuk memberi putranya beberapa istri. Tapi sekarang putranya yang menolak ide itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Jika keluarga Lin adalah keluarga yang suka bertengkar, Lin Haoming tidak akan menjalani hidup dengan santai, menyia-nyiakan hidupnya setiap hari untuk kesenangan alih-alih berkomplot melawan keluarga lain selama bertahun-tahun ini. Ketika berbagai kepala keluarga melihat Lin Haoming, mereka hanya bisa menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Namun, mereka meninggalkan hadiah yang mereka bawa. Tidak peduli apa, itu akan menjadi hadiah selamat datang saat itu. Di dalam rumah, setelah Lin Fan tahu bahwa orang-orang itu telah pergi, dia juga menghela napas lega. Itu benar-benar mengerikan. Dia akan bertarung dengan King Yangzi itu besok. Lin Fan sudah bisa mengatakan bahwa kondisi kultivasi King Yangzi itu berada pada level bawah kondisi True Immortal. Masih ada kondisi lain di atas kondisi kultivasi penuh Immemorial Ancient, dan kondisi itu adalah kondisi True Immortal. Kekuatan True Immortal adalah sesuatu yang membuat Lin Fan cukup penasaran. Pada saat yang sama, dia ingin mencoba sendiri seperti apa kekuatan makhluk kuat pada kondisi itu. Di dalam Ancient Saint World, makhluk-makhluk paling kuat itu telah melalui banyak era. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menerobos dari kondisi Immemorial Ancient. Alasannya adalah karena hukum langit dan bumi tidak lengkap di dunia itu. Dan karena itu, kondisi tertinggi yang mungkin dapat mereka capai di sana adalah kondisi Immemorial Ancient. Sejak dia keluar dari penjara itu, hukum langit dan bumi di sini lebih lengkap. Jika Lin Fan ingin mencapai kondisi kultivasi baru, itu tentu saja tidak akan menjadi masalah juga. Saat ini, Lin Fan baru saja membuka segelnya dan dia harus memfokuskan energinya untuk menyembuhkan tubuhnya sehingga dia bisa mendorong esensi, roh, dan vitalitasnya ke puncaknya. Dia harus menghadapi duel besok dengan kondisi terbaik yang bisa dia kumpulkan. Hari berikutnya, seluruh kota naga yang bangkit ramai dengan kegembiraan. Bahkan jika itu adalah orang biasa, mereka semua tahu bahwa tuan muda keluarga Lin akan berhadapan dengan seorang jagoan tua dari sebuah sekte. Dan, lokasinya adalah di arena sparring terbesar di kota naga yang bangkit. King Yangzi telah tiba dengan cerah dan pagi-pagi sekali untuk meletakkan penghalang pelindung. Jika tidak, mengingat kekuatan mereka, bahkan jika hanya sedikit yang merembes keluar, itu mungkin bisa mengejutkan penduduk kota naga yang bangkit sampai mati karena dampaknya. Bab 976, itu tidak cukup bagimu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Restoran-restoran di sekitar arena sparring sedang mengalami kepadatan saat ini. Kursi kelas A yang berada di dekat pagar kayu. Hanya ada satu kursi tersisa. Siapa yang menginginkannya? Pelayan restoran berteriak, aku menginginkannya. Tidak seorang pun dari kalian yang merebutnya dariku. Aku menginginkannya. Astaga, apakah kalian punya lebih banyak uang daripada aku untuk merebutnya dariku? Pelayan, berikan padaku. Kali ini, duel itu luar biasa hebat. Karena itu, semua restoran di sekitar semuanya terisi penuh. Ini terutama terjadi pada kursi-kursi di lantai atas restoran. Ini adalah kursi-kursi yang hampir tidak dapat dibeli bahkan dengan semua kekayaannya. Di jalan-jalan, banyak seniman bela diri gelandangan juga berdesakan di antara kerumunan dengan nyawa mereka. Cepat dan cari tempat yang bagus. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan menontonnya. Pertarungan kali ini terlalu hebat. Tuan muda keluarga Lin bertarung dengan orang tua dari sekte besar. Ini pemandangan langka yang jarang terjadi bahkan dalam 100 tahun. Benar, rumor mengatakan bahwa tuan muda keluarga Lin adalah orang cacat yang tidak berguna. Tapi, siapa yang tahu kapan dia menjadi begitu kuat? Tanda seru. Kalian semua telah tertipu. Tuan muda keluarga Lin adalah bakat yang tak tertandingi yang potensi bawaannya luar biasa. Hanya karena dia terlalu rendah hati, dia disalahartikan oleh orang lain. Oh, jadi begitu. Orang-orang yang menyebarkan rumor palsu ini benar-benar terlalu menjijikkan. Di arena pertarungan, King Yangzi berdiri di sana dengan mata tertutup rapat. Bagi seseorang dari kota naga kecil yang sedang bangkit ini untuk menantangnya berduel, ini adalah sesuatu yang bisa dia tolak sepenuhnya. Tapi, pemuda yang meminta duel membuatnya merasa sangat penasaran tentang hal itu. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan pemuda itu. Mudah untuk mencari orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Namun,
Untuk mencari anak muda dengan potensi yang tak tertandingi, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sebagai sesepuh yang bertugas merekrut murid untuk sekte, ada kebutuhan untuk menyuntikkan hanya darah yang paling murni ke dalam sekte. Jika dia dapat menemukan murid seperti ini di sini di Rising Dragon City, akan mudah baginya untuk menjelaskan masalah setelah kembali ke sekte. Bagaimanapun, bahkan 10.000 murid biasa tidak dapat mencapai satu pun murid jenius. Di panggung tontonan, mengapa sesepuh setuju untuk berduel dengan bocah nakal itu? Salah satu saudara junior berkata dengan marah. Menurutku, pemuda itu cukup baik. Jika dia bergabung dengan sekte kita, kurasa itu akan luar biasa. Seorang murid perempuan tertawa kecil. Mengenai murid berwajah persegi itu, dia juga angkat bicara. Pemuda itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat saja pedang kehendak yang dia tunjukkan hari itu. Bahkan di dalam sekte kita, hanya sedikit yang bisa menandingi sesuatu seperti itu. Aku yakin tetua hanyalah seseorang yang tahu bagaimana menghargai bakat. Karena pemuda itu ingin berduel dengan tetua, alasan mengapa tetua itu menyetujuinya tentu saja untuk mengendus dasar-dasar pemuda ini. Tapi kakak senior, bukankah bocah nakal itu agak kurang ajar? Sekte langit dan bumi kita adalah salah satu dari 9 sekte besar yang saleh. Apakah menurutmu dia berhak memilih kita? Seorang murid berkata dengan marah. Wei, apakah kamu lupa tentang Lai Qingtian? Saat murid itu mendengar nama itu, wajahnya sedikit berubah. Dia kemudian membantah, tapi, bagaimana mungkin? Lai Qingtian itu adalah anak ajaib yang tak tertandingi. Tentu saja, orang itu berhak memilih di antara sekte. Meskipun kamu mungkin benar, sekaranglah saatnya untuk memeriksa apakah pemuda ini memiliki kemampuan yang sama dengan Lai Qingtian itu. Orang itu ada di sini. Pada saat ini, Lin Fan berjalan dengan hati-hati. Di belakangnya, Lin Haoming telah membawa serta para pelayan dengan simbal dan drum untuk menyemarakkan tempat itu dan meningkatkan moralnya. Melihat situasi ini, Lin Fan benar-benar tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa menahan perasaan bahwa setiap orang dalam keluarga Lin ini lebih seperti badut daripada yang lain. Oh, nak, kamu harus berusaha sebaik mungkin nanti, oke. Menurutku, lihatlah orang tua itu. Dia terlihat sangat tua, oleh karena itu, staminanya pasti tidak akan mampu mengimbangimu. Mari kita bermain-main dengan waktu dan membuang-buang energinya, oke. Lin Haoming berkomentar. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Pada saat mereka berada pada kondisi kultivasi ini, usia tidak berperan sama sekali. Bagi seseorang dengan kondisi kultivasi seperti Yang Qingzi, jika ia ingin menjadi muda kembali, itu adalah sesuatu yang dapat ia lakukan hanya dengan satu pikiran. Kakak, semoga berhasil. Lin Laner menyemangatinya. Adik kecil, jika kau benar-benar tidak dapat bertahan nanti, jangan memaksakan diri. Kata Lin Hanyu, putriku, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa adikmu tidak dapat mengalahkan lelaki tua itu? Kata Lin Haoming, aku hanya tidak ingin adikku terluka. Kata Lin Hanyu dengan sedih. Pada saat Lin Fan tiba di tempat kejadian, suasana di sekitarnya telah mencapai klimaksnya. Semua orang dari 7 keluarga besar ada di sini untuk menyaksikan. Ini adalah duel yang jauh dari biasa dan tidak bisa diremehkan. Di dalam keluarga Huang, saat Huang Tailong melihat sosok itu, wajahnya menunjukkan jejak ketakutan. Namun, sebagian besar, itu adalah kejengkelan belaka. Mengenai hal-hal seperti balas dendam dan semacamnya, Huang Tailong tidak berani memikirkannya lagi. Dia hanya bisa bergumam dalam hati. Lin Fan, kau pasti kalah. Nak, orang tua ini tidak akan bertindak lebih jauh dari yang seharusnya. Kau tidak perlu khawatir, Qing Yangzi berkata dengan santai. Oh, Lin Fan menganggukkan kepalanya, meskipun dia tidak terlalu peduli. Saat Qing Yangzi menunjuk dengan jarinya, seluruh ruang di sekitarnya langsung tertutup. Ini untuk mencegah kekuatan mereka bocor dan menyebabkan orang-orang tak bersalah terluka. Kita bisa mulai sekarang. Serang aku kalau begitu, kata Qing Yangzi. Namun saat ini, Lin Fan masih merenungkannya. Untuk duel kali ini, dia harus menahan beberapa gerakannya. Intinya adalah untuk menguji kekuatan makhluk tingkat abadi sejati. Adapun batu bata legendaris 95, langit dan bumi yang memutar, dan yang lainnya, tidak perlu mengerahkannya sama sekali. Ini bukan pertarungan hidup dan mati. Akan lebih baik baginya untuk menyimpan beberapa trik di balik lengan bajunya. Pada saat ini, aura Lin Fan mulai berubah.
Auranya yang awalnya stabil mulai meluas. Ketika Qing Yangzi merasakan aura ini, matanya juga bersinar dengan ekspresi aneh. Dia mengamati Lin Fan dengan sangat saksama, setiap perubahan dari pemuda ini sedang dievaluasi olehnya saat ini. Aura yang kuat sekali, murid berwajah persegi itu mengeluarkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, sesuatu berubah di arena. Dalam sekejap, Lin Fan melayangkan pukulan ke arah Yang Qingzi. Momentum pukulannya meledak saat merobek seluruh kehampaan. Qing Yangzi berdiri di tanah saat jubahnya berkibar. Dia mengerutkan kening saat jantungnya berdetak kencang. Kekuatan ini terlalu hebat, bukankah pemuda ini pengguna pedang? Tidak disangka, bahwa bahkan kekuatan bertarung jarak dekatnya akan sekuat ini juga. Tenang dan kalem, Qing Yangzi mengulurkan telapak tangannya dan menerima tinju Lin Fan. Tinjumu ini, tepat saat Qing Yangzi ingin memberikan pendapatnya tentang tinju itu, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang terkandung di dalam tinju itu yang tampak seperti binatang buas yang sedang bangkit. Kekuatan tak terbatas meledak keluar dari kedalaman tinju itu. Orang tua, sebaiknya kau tunjukkan beberapa keterampilan sejati. Kalau tidak, kau harus berbaring di tanah. Lin Fan meraung dengan kecakapan bertarung yang tak tertandingi saat sumber kekuatan menyembur keluar. Ini adalah pukulan yang memiliki momentum pada dua lapisan yang berbeda. Dan, lapisan momentum kedua ini tidak lain adalah keberadaan sumber kekuatan. Meskipun kondisi kultivasi Lin Fan berada di level atas kondisi Immemorial Ancient, ia dapat mengalahkan makhluk kuat dengan kondisi kultivasi penuh Immemorial Ancient. Dan, meskipun Qing Yangzi ini adalah seseorang dengan level True Immortal yang lebih rendah, Lin Fan memiliki keyakinan untuk melawannya secara langsung. Bam! Qing Yangzi terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ubin emas di tanah meledak dengan liar. Pada saat ia mencapai langkah ketiganya, tubuh Qing Yangzi mengejang sesaat. Aura yang mirip dengan bilah tajam meledak dari belakang tubuhnya sebelum menghantam penghalang. Saat itulah kekuatan Lin Fan benar-benar hilang. Anak baik, hanya gerakanmu itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk membawamu ke Sekte Langit dan Bumi sebagai murid. Qing Yangzi tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius saat ini. Jumlah kejutan yang diberikan kepadanya oleh pemuda ini terlalu banyak. Tetapi orang tua, jika kau ingin menarikku ke dalam sekte hanya dengan kekuatan yang kau tunjukkan saat ini, itu masih terlalu jauh dari cukup. Lin Fan terkekeh. Adapun para murid di panggung pengamatan, semuanya tercengang. Apa, bocah itu mampu mendorong tetua kita mundur 3 langkah. Masa menonton dengan mulut terbuka karena mereka merasakan ketidakpercayaan dari situasi ini. Bravo, kakak, Lin Lanner bersorak dengan pipinya memerabap 977, kau telah kalah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Qing Yangzi tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap serius saat ini. Pemuda ini memang memiliki beberapa kemampuan. Kekuatan yang meledak dari pukulan sebelumnya jauh dari kata normal. Jika bukan karena kecepatan reaksinya yang cepat, dia mungkin benar-benar telah terpukul oleh dao pemuda itu. Orang luar sering kali menikmati permukaan triknya sementara para profesional memahami seluk-beluknya. Rakyat jelata tentu saja tidak dapat mengatakan seberapa kuat serangan tunggal itu. Pukulan tunggal itu bahkan telah menyebabkan kekosongan terdistorsi. Itu adalah sesuatu yang dianggap rakyat jelata sebagai efek khusus. Namun, para seniman bela diri pengembara itu tercengang lebih dari apapun. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di pihak penerima, mereka pasti tidak akan dapat memblokirnya sama sekali. Jumlah kekuatan yang terpancar keluar terlalu hebat. Lagi, wajah Qing Yangzi serius saat ini saat jubahnya berkibar dengan aura yang tampak seperti panji-panji yang meledak dari dalam. Pertarungan kali ini adalah pertarungan kekuatan kasar murni, tidak ada harta karun yang terlibat. Baiklah, aku hanya perlu melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh keadaan True Immortal tingkat rendah. Lin Fan berteriak, melompat dengan satu kaki, seluruh tubuhnya mulai berubah bentuk. Namun, saat seseorang melihat lagi, hanya ada bayangan yang tersisa di posisi aslinya. Kecepatan Lin Fan telah melampaui segalanya. Dalam sekejap mata, dia telah muncul di samping Qing Yangzi. Ini adalah kecepatan yang membuat para penonton tercengang. Ini terutama terjadi pada para pengikut Sekte Langit dan Bumi. Mereka semua tercengang. Tidak disangka mereka bahkan tidak bisa mengikuti sosok Lin Fan. Sangat cepat. Bibir Qing Yangzi melengkung menjadi senyum dingin. Pada keadaan True Immortal,
kehidupan seseorang sebanding dengan kehidupan di surga. Ini adalah puncak dari keadaan kultivasi. Bahkan jika itu hanya tingkat yang lebih rendah, itu bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan oleh makhluk-makhluk dari keadaan immemorial ancient untuk dihadapi. Lin Fan tidak ragu-ragu saat kekuatan dalam tubuhnya bergemuruh keluar, dan seekor naga kekuatan berenang di sekitar tubuhnya. Ketika dia merentangkan kedua telapak tangannya dengan 10 jarinya, kekosongan itu didorong kembali oleh tekanan saat semuanya menghantam Qing Yangzi. Menarik. Qing Yangzi terkekeh dan menyapu jubahnya. Tampaknya seolah-olah jubah itu memiliki kehidupannya sendiri saat mereka berputar keluar dan menampung ke-10 jari Lin Fan dan melilitnya. Rusak. Pertarungan kali ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Lin Fan tidak menggunakan jurus-jurus licik yang dimilikinya. Jika dia benar-benar menggunakannya, Qing Yangzi ini pasti sudah kalah pada kesempatan pertama yang dimilikinya sebelumnya. Namun, saat ini, Lin Fan ingin menggunakan pertarungan seperti itu untuk melihat sendiri seberapa jauh jaraknya dengan dewa sejati. Pada saat ini, 10 jari Lin Fan seperti bilah tajam yang dapat mengiris apapun saat berputar ke atas dan memotong ruang dan waktu itu sendiri. Jubah Feng Qingzi yang menyelimuti surga itu dirobek-robek oleh Lin Fan. Orang tua, tunjukkan beberapa keterampilan sejati. Kalau tidak, kau benar-benar akan kalah. Tubuh Lin Fan melesat keluar saat niat bertarungnya meroket. Roh niat bertempur yang terwujud dari niat bertarungnya muncul dan meledak dari tubuhnya. Sangat kuat, para pengikut Sekte Langit dan Bumi tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mampu bertarung dengan tetua mereka sejauh ini. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan mereka. Anak baik, tak kusangka kau akan memiliki kondisi kultivasi tingkat atas dari kondisi kuno abadi bahkan di usia muda ini. Bahkan jika kau berada di Sekte Langit dan Bumi, kau akan menjadi salah satu dari sedikit anak ajaib. Namun, jika kau ingin mengguncang makhluk kondisi abadi sejati dengan kekuatan sebesar itu masih jauh dari cukup. Hari ini, orang tua ini akan memberimu pelajaran. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aura Qing Yangzi berubah drastis. Di antara hal-hal yang tidak diketahui, dia hampir tidak terlihat. Seolah-olah ada hukum selebar ibu jari yang membungkus seluruh tubuh Qing Yangzi. Ini adalah hukum abadi sejati. Ketika Lin Fan melihat ini, dia juga dapat sepenuhnya merasakan aura yang dipancarkan oleh hukum abadi sejati ini. Hebat, ini adalah penindasan dalam hal dasar yang sangat mendasar. Tetapi bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. HURGH. Lin Fan meraung saat tubuhnya tersentak. Mata yang awalnya tenang itu bersinar dengan kilatan tajam saat kekuatan di dalam tubuhnya mulai mendidih dengan kehidupan. Bahkan jika itu hanya sel, itu berkembang pesat sekarang, mengaktifkan setiap kekuatan terakhir di dalam tubuhnya hingga batas maksimalnya. Ketika Qing Yangzi merasakan aura yang terpancar dari Lin Fan, dia merasakan jantungnya berdebar sekali lagi. Ini adalah kekuatan yang telah jauh melampaui ambang batas makhluk tingkat atas negara kuno abadi. Bam, bam. Hukum dewa sejati yang tampaknya tak terlihat itu meledak darinya sebelum berubah menjadi kekuatan yang tak terbatas. Qing Yangzi kemudian mengangkat tangannya dan mengepalkan kelima jarinya. Tinju ini sendiri mirip dengan pukulan langit dan bumi. Bahkan, gelombang kecil memiliki semua hukum langit dan bumi. Ini adalah keadaan yang hanya dapat dipahami oleh makhluk yang berada dalam keadaan abadi sejati. Nah, perbedaan terbesar antara keadaan kuno abadi dan keadaan abadi sejati adalah apakah seseorang memiliki kemampuan untuk memadukan keterampilan mistik seni bela diri ke dalam hukum langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi keterampilan mistik Dao. Bahkan jika itu adalah pukulan biasa dan sederhana, ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pukulan ini adalah tempat esensi dari keadaan abadi sejati sebenarnya berada. Pukulan abadi sejati. Tubuh Qing Yangzi sedikit menggigil. Seolah-olah ada seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di atas tinjunya itu. Lelaki tua ini, di sisi lain, seperti seorang master langit dan bumi yang mendidik semua makhluk hidup tentang bagaimana mereka harus merasakan langit dan bumi. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, kekuatan tak terbatas itu telah menyelimuti Lin Fan sepenuhnya. Di bawah kekuatan dewa sejati ini, setiap serat dari kondisi kultivasinya tampak seolah-olah ditekan. Meskipun sudah ada penghalang yang dipasang di sekitarnya, aura ini masih berhasil merembes keluar sedikit demi sedikit. Aura yang bocor itu menekan massa dan membuat mereka merasa seolah-olah ingin bersujud di tanah untuk tunduk menghadapinya. Jadi, ini adalah kekuatan dari kondisi dewa sejati. Pada saat ini,
Lin Fan menyadari sesuatu dan mengungkapkan ekspresi, Eureka. Dia kemudian tertawa kecil, untuk memahami keterampilan mistik seni bela diri menjadi keterampilan mistik Dao. Jadi, seperti itu. Dentang. Tiba-tiba, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tegak seperti pedang saat ini saat dia berdiri tegak di dunia saat ini. Serangkaian pedang kehendak yang menembus surga melesat keluar dari tanah, bertekad untuk menghancurkan seluruh cakrawala. Pada saat ini, pedang kehendak yang meletus dari Lin Fan seperti kaisar dari semua pedang kehendak. Pedang kehendak yang tak berbentuk dan tajam melesat menembus kehampaan dan berbenturan dengan niat pukulan tunggal itu. Pedang kehendak tajam yang tak tertandingi ini mengiris segalanya dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ketika bersentuhan dengan niat pukulan abadi sejati itu, ia langsung membuat yang terakhir terbang menjauh. Apa? Wajah Qing Yangzi menegang saat ia mengeluarkan ekspresi heran. Namun sekarang, semuanya sudah terlambat. Lin Fan menggerakkan tubuhnya dan langsung menghilang dari tempatnya. Dengan menggunakan dua jari yang disatukan sebagai pedang, saat berikutnya dia muncul, dia berada tepat di depan wajah Qing Yangzi. Ketika Lin Fan menariknya dengan jari-jarinya, pedang itu telah mencapai dahi Qing Yangzi. Kau sudah kalah. Suara Lin Fan acuh tak acuh seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang sangat normal. Di sisi lain, Qing Yangzi benar-benar tercengang seolah-olah dia tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya. Qing Yangzi tahu bahwa jika pemuda ini menggunakan satu pikiran, seluruh otaknya akan dicincang menjadi lumpur dengan kehendak pedang yang terakhir. Kau belum memasuki keadaan abadi sejati. Bagaimana kau bisa mengubah keterampilan mistikmu menjadi Dao? Suara Qing Yangzi serak dan parau sekarang seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melakukannya? Lin Fan bertanya. Bukan itu. Ada. Dan apa sebutan mereka? Lin Fan bertanya sekali lagi. Paragon tertinggi. Lin Fan menarik kembali jarinya dan melompat turun dari arena sparring. Dia kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kejauhan. Kalau begitu, apa yang perlu dikejutkan? Jika mereka adalah teladan tertinggi, mengapa aku tidak bisa menjadi teladan tertinggi? Juga, ngomong-ngomong, kekuatanmu cukup bagus. Kurasa aku bisa bertahan dengan Sekte Langit dan Bumi. Kita akan berangkat besok. Pada saat Qing Yangzi tersadar kembali, Lin Fan telah lama meninggalkan tempat itu di bawah pengawalan keluarga Linnya. Sialan, Qing Yangzi bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah, atau bahwa bocah itu akan menjadi sombong seperti ini. Adapun para pengikut Sekte Langit dan Bumi, mereka semua hanya menonton dengan rahang terbuka lebar saat ini. Tidak disangka bahwa tetua itu benar-benar akan kalah. Adapun Qing Yangzi, dia tidak akan pernah bisa membayangkan seumur hidupnya bagaimana gerakan terakhir jari-jari pihak lain itu dilakukan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin itu bisa menghancurkan pukulan abadi sejati miliknya? Bab 978, perjalanan akan segera dimulai. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Penatua, dia, para murid Sekte Langit dan Bumi semuanya tercengang konyol saat ini. Sebenarnya apa sebenarnya situasi ini? Tetua mereka adalah makhluk kuat di alam abadi sejati. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang pemuda? Qing Yangzi hanya berdiri di sana. Meskipun ekspresinya tenang, dia merasa seolah-olah telah kehilangan semua harapan dalam hidup. Wajah tuanya sedikit perih seolah-olah dia baru saja ditampar habis-habisan ke kiri dan ke kanan. Tidak disangka bahwa dengan kekuatannya sebagai makhluk tingkat rendah di alam abadi sejati, dia benar-benar akan dikalahkan oleh seorang pemuda di alam kuno abadi tingkat atas. Jika kabar ini tersebar, berapa banyak muka yang akan dia hilangkan karenanya. Dan, itu bahkan sebelum mempertimbangkan fakta bahwa tempat ini dipenuhi orang saat ini. Kekalahannya telah disaksikan oleh banyak orang. Semua rakyat jelata yang menonton berteriak kaget. Orang tua besar sekte itu benar-benar kalah dari tuan muda keluarga Lin. Ini, benar-benar keterlaluan. Kekuatan macam apa yang dimiliki tuan muda keluarga Lin itu? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Langkah yang tadi itu terlalu kejam. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia langsung menghantamkannya tepat ke kepala orang tua besar sekte itu. Dari kelihatannya, ini akan menjadi pemberontakan keluarga Lin saat ini. Dengan kekuatan seperti itu, siapa di dunia ini yang masih berani melawan keluarga Lin di masa depan? Petik 2.
Kudengar kepala keluarga dari 7 keluarga besar lainnya telah pergi ke keluarga Lin kemarin untuk melamar. Meskipun aku tidak tahu apa hasil akhirnya, cukup jelas bahwa ketujuh kepala keluarga itu hanya mencoba menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Kudengar mereka semua ditolak oleh tuan muda keluarga Lin. Bagaimanapun, tuan muda Lin ini adalah seseorang yang akan menjadi murid dari sekte besar. Pada saat itu, gadis-gadis yang akan ditemuinya pastilah gadis-gadis yang memiliki kualitas yang mengagumkan dan memikat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa disaingi oleh putri-putri dari 7 keluarga besar ini. Tetua, dia, King Yangzi menepisnya dengan tangannya. Meskipun ini sedikit memalukan, kekalahan adalah kekalahan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang hal itu. Sebaliknya, dia benar-benar merasakan sedikit kegembiraan. Sebagai sesepuh yang bertanggung jawab atas perekrutan untuk sekte tersebut, King Yangzi telah merekrut banyak murid dalam puluhan tahun terakhir. Dahulu, King Yangzi telah berhasil menemukan seorang Lai Qingtian. Namun, pria itu adalah seseorang yang sangat pragmatis. Dia menggunakan sekte langit dan bumi sebagai batu loncatan dan memasuki sekte nomor 1 dari 9 sekte besar yang saleh saat itu, sekte panik. Itu telah menyebabkan sekte langit dan bumi menjadi sasaran berbagai lelucon. Dan sekarang setelah dia berhasil menemukan seorang murid seperti itu di kota naga yang bangkit, King Yangzi tahu bahwa pemuda ini sama sekali tidak lebih lemah dari Lai Qingtian. Bahkan, dia mungkin lebih unggul dari yang terakhir. Pemuda ini adalah teladan tertinggi, dan bahkan melampaui Lai Qingtian itu. Fakta bahwa dia dapat ditemukan olehku pasti karena keberuntungan yang telah aku kumpulkan selama beberapa kehidupan. King Yangzi berkomentar dengan gembira. Ketika para murid di sekitarnya mendengar betapa tingginya penilaian sesepuh mereka terhadap pemuda ini, mereka semua tercengang. Lebih kuat dari Lai Qingtian. Ide macam apa itu? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan lebih jauh. Keluarga Lin. Saat ini, Lin Fan dikelilingi oleh massa. Anakku, itu sungguh luar biasa. Bahkan aku sendiri sulit percaya bahwa aku bisa melahirkan putra yang luar biasa. Cepat beritahu ayahmu, apakah kau benar-benar anakku? Lin Haoming sangat gembira hingga ia menari dengan kedua tangannya di udara. Saat ini, ia merasa seolah-olah ia bisa terbang ke surga. Saat ini, Lin Fan benar-benar jengkel. Ia benar-benar ingin menjawab dengan, "Ya, kau benar. Aku bukan anakmu." Namun, ia memutuskan untuk mengabaikan ide itu. Bahkan jika ia mengatakan itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Adapun orang ini, sejujurnya ia adalah pria yang cukup baik. Yah, itu sudah cukup untuk memberinya hak untuk menikmati harga dirinya untuk saat ini. Besok, aku akan meninggalkan keluarga Lin. Kalian, tidak peduli apapun, Lin Fan telah tinggal di sini selama 11 tahun penuh. Sekarang karena dia akan pergi begitu tiba-tiba, dia tentu harus menghibur mereka semua. Namun sebelum Lin Fan menyelesaikan kalimatnya, Lin Haoming angkat bicara. "Oh, anakku, kalian seperti naga mistis di langit. Kota naga yang bangkit tidak cukup untuk menampung orang sepertimu. Begitu kalian memasuki sekte, kalian pasti harus bekerja keras untuk mendapatkan 17 atau 18 peri cantik. Kemudian, kalian bisa datang dan membawa kami kejayaan, memenuhi aula kami dengan keturunan masa depan. Jangan khawatir sekarang, dengan adanya aku, keluarga Lin pasti akan mampu melewati masa ini. Ingatlah untuk sering mengunjungi kami di masa depan." Lin Haoming berkata dengan gembira. "Baiklah, sungguh tidak ada yang perlu dikatakan Lin Fan lagi. Kakak, Lanner tidak tahan melihatmu pergi." Lin Lanner berlari ke pelukan Lin Fan dan memeluknya sambil berkata dengan sedih. Lin Fan membelai kepalanya dan menjawab, "Aku akan sering kembali mengunjungi kalian. Adik kecil, semoga berhasil." Lin Hanyu dan Lin Feixue menyemangati adik laki-laki mereka. Nyonya Lin juga sangat enggan. Namun, dia tahu bahwa fakta bahwa keluarga Lin dapat menghasilkan keajaiban seperti itu adalah keberuntungan seluruh keluarga Lin. Jika dia bersikeras agar dia tinggal di kota naga kecil yang bangkit ini, dia pasti akan dimarahi sampai mati oleh arwah leluhur keluarga. "Ya, kalian, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali," jawab Lin Fan. Pertarungan Lin Fan yang menekan orang tua besar sekte ini benar-benar mengejutkan ketujuh kepala keluarga. Awalnya, mereka sudah mengira bahwa tuan muda keluarga Lin cukup luar biasa. Namun, baru sekarang mereka menyadari bahwa dia sama sekali tidak luar biasa. Dia benar-benar menjijikkan.
Dia adalah orang tua dari sekte besar, dan juga seorang tetua. Jika Tuan Muda Lin sudah sekuat ini sekarang, bagaimana keadaannya setelah dia masuk sekte? Ini adalah penyesalan yang sangat dalam yang mereka rasakan saat ini. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka akan bersikeras agar Tuan Muda Lin mengasuh putri mereka bahkan jika mereka harus berlutut untuk itu. Astaga, bahkan jika itu hanya istri dalam nama, itu akan berhasil. Namun, itu sangat disayangkan. Sudah terlambat untuk semua ini. Sekarang, tidak disangka bahwa kedekatan yang begitu besar akan terlepas begitu saja dari tangan mereka. Ini adalah seember penuh penyesalan yang harus mereka tanggung sekarang. Keesokan harinya, keluarga Lin dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni seolah-olah ada acara yang menggembirakan. Grup musik di depan pintu juga memainkan musik. Dari atas ke bawah, seluruh keluarga Lin, dari kepala keluarga hingga para pelayan, bahkan hewan peliharaan keluarga, dibawa ke upacara pelepasan. Banyak sekali rakyat jelata berkumpul, mereka di sini untuk melihat Tuan Muda Lin. Ini adalah keajaiban paling luar biasa yang pernah dihasilkan dalam sejarah kota naga yang bangkit. Berdiri di tengah halaman, Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan. Pada saat ini, ada sebuah tabut perang yang mengambang di kehampaan tanpa suara. Meskipun tabut perang ini tidak terlalu besar atau semacamnya, itu sangat menakjubkan. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukan benda biasa. King Yangzi berdiri di atas bahtera pertempuran dan menatap Lin Fan di bawah dengan ekspresi penuh penghargaan. Ini adalah teladan tertinggi yang telah ditemukannya, dan dapat dianggap sebagai momen paling gemilang dalam keseluruhan kariernya. Selama tidak ada kecelakaan, sudah pasti bahwa pemuda ini suatu hari akan menjadi makhluk yang sangat kuat yang dapat mengguncang seluruh dunia di bawah kakinya. Adapun dirinya, King Yangzi, ia akan dikenal dalam teks-teks sejarah sebagai orang yang telah menemukan makhluk yang sangat kuat ini. Saat ia memikirkan hal itu, King Yangzi merasakan sedikit kegembiraan. Lin Fan melihat sekeliling ke arah masa sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya, dan tubuhnya mulai melayang ke langit. Tuan Muda, ingatlah untuk kembali dan mengunjungi kami. Para pelayan berteriak, kakak, ingatlah untuk memikirkan aku. Adik kecil, semoga perjalananmu aman. Anakku, ingatlah untuk bekerja keras dan membawa kembali 17 hingga 18 istri untuk keluarga kita. Rakyat jelata di sekitarnya juga bersorak. Ketika tiba di Battle Ark, Lin Fan menganggukkan kepalanya ke arah King Yangzi dan yang lainnya. Kemudian dia melihat ke bawah dan mengamati seluruh Rising Dragon City di bawah kakinya. King Yangzi datang ke sisinya dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah menanamkan jejak sekte langit dan bumi ke bagian dunia ini. Tidak peduli sekte manapun itu, mereka akan tahu bahwa ini adalah bagian dari wilayah sekte langit dan bumi. Tidak akan ada yang terjadi di tempat ini. Petik 2. Dan, jika sesuatu terjadi di tempat ini, Lin Fan bertanya dengan tenang, maka mereka harus menahan amarah dan murka yang tak berujung dari seluruh sekte langit dan bumi. Sekte langit dan bumi menempatkan kepentingan yang tak tertandingi bagi keluarga murid-murid kita. Kita pasti tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian apapun. King Yangzi menjawab, petik 2, baiklah, mari kita pergi. Saatnya untuk melihat seperti apa sekte langit dan bumi ini. Lin Fan mengintip ke dunia yang luas dan tak berujung di hadapannya. Saat ini adalah awal sejati perjalanannya. Bab 979, aku pasti harus membawanya ke puncak tertinggi. Penerjemah, Lem garis bawah. Dulu di dunia Xuan Huang, ada juga keberadaan Battle Ark. Namun, Battle Ark di sini jauh berbeda dari yang ada di sana. Perbedaan ini terletak pada sifat hakikinya, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Sungai dan gunung melintas dalam sekejap. Setiap kali berkedip, mereka tampak melewati dunia lain. Lin Fan berdiri diam di sana tanpa berbicara atau bergerak. Dia hanya merasakan luasnya dunia. Dengan kekuatannya, jika ini adalah dunia Xuan Huang atau dunia Sein kuno, dia bisa meliputi seluruh dunia hanya dengan satu pikiran. Namun, daratan tak berujung ini begitu luasnya, sehingga dia bahkan tidak bisa mencapai batasnya. Hukum dunia di sini jauh lebih halus dan lengkap daripada dunia tempat Lin Fan pernah berada. Bagi makhluk yang kuat, ini adalah tempat seperti surga. Saat ini, ada beberapa perubahan yang terjadi pada pemandangan di depan. Serangkaian puncak gunung yang begitu tinggi hingga menembus langit itu sendiri berdiri tegak di antara langit dan bumi.
Satu demi satu, puncak gunung ini seperti naga melingkar yang memanjang hingga ke cakrawala. Awan putih menyelimuti puncak-puncak tersebut, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Ada burung bangau yang terbang tinggi di sekitar tempat itu, dengan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar di tengah garis-garis cahaya. Meskipun mereka belum tiba di sekte tersebut, sudah ada aura sunyi yang menyelimuti Lin Fan di dalam. Kita sudah di sini. Ini adalah sekte langit dan bumi. King Yangzi berdiri di samping Lin Fan dan memperkenalkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Watak sekte langit dan bumi ini benar-benar luar biasa dan jauh dari normal. Mungkin tidak ada satupun sekte di seluruh dunia Xuan Huang dan dunia Sein kuno yang dapat dibandingkan dengan ini. Sekte langit dan bumi memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Dengan menggunakan langit dan bumi sebagai dasar, kami telah mengembangkan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap murid sekte langit dan bumi harus memahami esensi sejati langit dan bumi. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai keberadaan yang lebih tinggi. King Yangzi menjelaskan. Lin Fan mendengarkan dengan saksama, tidak membiarkan sedikit pun informasi lolos darinya. Saat mereka memasuki sekte langit dan bumi, dia bisa merasakan beberapa gema melalui kekosongan. Meskipun itu hanya umpan balik yang sangat samar, itu tetap tidak bisa lepas dari indera Lin Fan. Itu pasti dari penghalang sekte langit dan bumi. Turunnya Battle Arc tidak menarik perhatian siapapun. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan masuk ke sekte dan memberitahu Grandmaster tentang ini. King Yangzi berkata sebelum membiarkan murid-muridnya menemani Lin Fan. Lin Fan berdiri di sana dan mengamati kejadian-kejadian di sekte itu. Orang-orang berlalu lalang di sana-sini, kondisi kultivasi para murid ini tidak lemah. Kakak senior Li King, apakah kalian berhasil menemukan benih yang bagus dalam perjalanan kalian mencari murid kali ini? Pada saat ini, seorang pria berbaju hijau lewat dan terkekeh sambil bertanya. Ya, yang ini. Murid berwajah persegi itu, Li King, tersenyum dan menjawab. Oh, murid itu mengamati Lin Fan dari atas ke bawah. Dia tidak tahu apa yang berbeda dari orang ini. Yang ini adalah kakak muda Lin Fan. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Li King tentu saja tahu betapa hebatnya Lin Fan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang berita kekalahan tetua mereka. Lagi pula, jika kabar itu tersebar, itu pasti akan mengakibatkan hilangnya muka bagi tetua King Yangzi. Potensi yang luar biasa, murid itu mengamati Lin Fan dari atas ke bawah sekali lagi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang berbeda dari orang ini. Dia lalu terkekeh dan mengabaikannya sepenuhnya. Pada saat ini di area Grandmaster, King Yangzi melaporkannya sebagaimana adanya, menceritakan semua yang telah dia lihat dan alami di Rising Dragon City. Pada saat yang sama, fokusnya tertuju pada murid baru ini, Lin Fan. Grandmaster, murid ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia jelas bukan dari status True Immortal, namun dia mampu membawa Dao ke dalam jiwanya. Dia jelas merupakan teladan di antara para jenius. Kata King Yangzi. Oh, saat Grandmaster mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi heran. Bagi seseorang yang mampu membawa Dao ke dalam jiwanya bahkan tanpa mencapai status True Immortal, itu benar-benar teladan. Namun, King Yangzi masih menyembunyikan beberapa fakta dari Grandmaster. Bagaimanapun, akan lebih baik untuk tidak menyebarkan berita kekalahannya. Jika sesuatu seperti itu menyebar, itu akan sangat memalukan bagi wajah lamanya ini. Grandmaster, saya rasa kita dapat menghargai dan mendidik murid ini dengan penuh arti. King Yangzi menyarankan, untuk mempertahankan kekuatan sekte, mereka harus menghasilkan para jenius kelas atas. Pada saat yang sama, mereka dapat dianggap sebagai sisa-sisa Grandmaster. Adapun sisa-sisa ini, hanya ada 10 dari mereka. Ini adalah jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak kusangka King Yangzi akan kembali juga. Pada saat ini, jejak api melesat menembus kehampaan dan membakar semua yang ada di sekitarnya menjadi ketiadaan. Ketika King Yangzi melihat siapa itu, wajahnya berubah. Penatua Huo. Tetua Huo ini adalah roh api langit dan bumi yang lahir dari sumber api itu sendiri. Kekuatannya luar biasa, dan penguasaannya terhadap elemen api tak tertandingi. Grandmaster, kali ini, aku menemukan seorang murid yang memiliki tubuh api bawaan. Pada saat yang sama, ia mampu membawa Dao ke dalam jiwanya. Karena itu, aku membawanya kembali ke sekte. Ini pasti surga yang memberkati sekte kita sendiri.
Tetua Huo menyatakan dengan penuh semangat. Ia kemudian merentangkan jari-jarinya, dan seberkas api meledak keluar dengan ganas. Bola api ini tampak seolah-olah tidak memiliki suhu di permukaan. Namun, suhu di dalamnya sebenarnya sangat tinggi, seolah-olah dapat membakar apapun di dunia menjadi abu. Hah! Ketika Grandmaster melihat bola api itu, wajahnya berubah. Jelas, ia telah menemukan keanehan api itu. Grandmaster, api-api ini terwujud dari api langit dan bumi. Meskipun ia lahir dari asal yang sama denganku, potensinya bahkan lebih tinggi dariku. Tetua Huo melanjutkan, sang Grandmaster menyapu dengan jubahnya saat kekuatan besar meledak dan menahan bola api di dalamnya. Secara bertahap, bola api mulai berubah dan bertransformasi. Akhirnya, ia menjelma menjadi tubuh fisik yang tampak seperti berusia 12 hingga 13 tahun. Kulit anak muda ini seputih salju. Namun, ketika ia membuka matanya, orang bisa melihat dua berkas api berkobar di dalamnya. Bahkan dahinya memiliki jejak api yang terpampang di atasnya. Ah! Ketika pemuda ini membuka mulutnya, bola api menyembur keluar dan menyembur ke dalam kehampaan. Saat itu bersentuhan dengan kehampaan, bola api itu mulai mencair dan berubah menjadi abu dengan segera. Wajah sang Grandmaster tampak serius saat ini. Ia membuka telapak tangannya dan menahan api. Memang, ia luar biasa. Tidak kusangka ia akan memiliki kekuatan seperti itu bahkan saat lahir. Sang Grandmaster sangat gembira saat ini. Seolah-olah ia baru saja menemukan harta karun terbesar. Penatua Huo tersenyum, Grandmaster, saya pikir roh api ini baru saja mulai berpikir. Kita dapat mengkategorikannya sebagai salah satu sisa sekte dan mendidiknya dengan benar. Ya, itu juga bisa. Saat ini, kondisi mentalnya seperti selembar kertas putih. Jika kita mendoktrinnya dengan ide-ide sekte, dia pasti akan bekerja keras untuk sekte dengan sepenuh hati. Kata Grandmaster, King Yangzi, yang berdiri di samping, tercengang. Dia kemudian buru-buru menambahkan, Grandmaster, bagaimana dengan... Grandmaster melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, kita akan biarkan dia menjadi murid sekte dalam saja. Tetapi Grandmaster, murid yang telah kutemukan itu, King Yangzi berusaha sekuat tenaga untuk terus berjuang. Meskipun cukup baik menjadi murid sekte dalam, itu masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan sisa-sisa sekte. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya sama sekali. Baiklah, itu sudah cukup. Hanya ada sedikit kesempatan. Grandmaster menjawab. King Yangzi tercengang sekarang. Murid yang telah dibawanya kembali ini sangat luar biasa. Mengenai mainan yang dibawa kembali oleh Penatua Huo ini, bagaimana mungkin itu dianggap setingkat dengan murid yang dibawanya kembali? Tetapi, sepertinya tidak ada yang akan dia katakan sekarang akan berhasil. Grandmaster tampaknya telah mengambil keputusannya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melakukan ini? Setelah Grandmaster pergi, Penatua Huo berdiri dan datang di hadapan King Yangzi. Ah, King Yangzi, maafkan aku. Sepertinya perjalanan santaiku ini telah membawa kembali seorang teladan. Kurasa aku telah mengambil pusat perhatianmu, ya. King Yangzi mendengus dingin. Untuk sesaat, dia benar-benar frustrasi. Bagaimana dia bisa memberitahu pemuda itu? Itu adalah teladan tertinggi yang ditemukan olehnya, King Yangzi. Tidak peduli apapun, dia pasti harus membawa pemuda itu ke tempat yang tinggi. Bab 980, kalian semua buta. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan telah menunggu di luar cukup lama sekarang, dan menjadi agak tidak sabar. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan King Yangzi ini, menunggu begitu lama dan belum kembali. Namun pada saat ini, sosok King Yangzi muncul di garis pandang Lin Fan. Sepanjang jalan, King Yangzi memarahi seluruh keturunan keluarga Elder Huo. Namun, ketika dia muncul di hadapan Lin Fan, wajahnya berubah saat dia mengeluarkan senyum menakjubkan yang lebih lebar dari apapun. Semuanya telah beres. Kamu sekarang adalah murid sekte dalam. Tahukah kamu? Saat Grandmaster mendengar bahwa kamu sangat jenius, dia sangat gembira dan tidak sabar untuk menarikmu ke jajaran murid sekte dalam. Sekarang, kamu akan memiliki puncak gunung yang rusak milikmu sendiri. Wajah King Yangzi dipenuhi dengan kegembiraan. Para murid di sekitarnya tercengang. Murid sekte dalam, meskipun menjadi murid sekte dalam cukup baik, mereka tahu bahwa adik kelas di hadapan mereka ini adalah teladan. Baginya untuk dapat mengalahkan makhluk tingkat rendah dari alam abadi sejati sebagai makhluk tingkat atas dari alam kuno abadi,
eksistensi tirani macam apa itu? Apakah Grandmaster tertembak di kepala atau semacamnya? Dia benar-benar tidak akan memberikan murid seperti itu kursi sisa. Tentu saja, ini hanya pikiran dalam benak mereka. Jika mereka benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan dipukul sampai mati. Ketika mereka melihat bagaimana wajah tetua King Yangzi seperti biasa, dan bahkan, tampak sangat kewalahan, mereka secara alami mengerti bahwa dia hanya mencoba menipu Lin Fan dengan mengatakan kepadanya betapa berharganya menjadi murid Sekte Dalam. Murid Sekte Dalam, Lin Fan sedikit bingung ketika pertama kali mendengarnya. Namun, ketika dia melihat wajah-wajah iri pada semua orang di sekitarnya, dia merasa cukup senang di dalam hatinya. Sepertinya posisi murid Sekte Dalam ini cukup luar biasa. Cukup adil, setidaknya, ia telah memperoleh status yang pantas untuknya. Selamat, kakak senior Lin, karena telah menjadi murid Sekte Dalam. Li King menangkupkan tinjunya dan memberi selamat. Meskipun Lin Fan baru saja masuk sekte itu, karena kondisi kultivasinya lebih tinggi, posisinya tentu saja lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka memanggilnya sebagai kakak senior. Kau terlalu baik, Lin Fan terkekeh dan membalas sapaan itu. Ayo pergi, kami akan memilih puncak yang rusak untukmu. King Yangzi terkekeh, namun, ia masih mengutuk Grandmaster dalam hatinya. Jika kalian menolak untuk percaya padaku, biarlah. Aku tidak bertambah muda sekarang, dan ada batas untuk potensi bawaanku juga. Tapi, bahkan jika itu masalahnya, orang tua ini akan mencobanya kali ini untuk mencoba dan membesarkan teladan ini sendiri, sehingga dia dapat memukul wajah kalian semua orang tua bodoh. King Yangzi berpikir, ini terutama terjadi pada tetua Huo itu. Dia membuat King Yangzi melompat marah. Anjing sialan itu berdarah campuran api. Siapa yang tahu jika omong kosong yang dia bawa kembali adalah anak haramnya atau semacamnya. Dan, dia berani memiliki nyali untuk mengatakan bahwa dia menemukannya secara kebetulan. Omong kosong anjing sialan. Tidak lama kemudian, Lin Fan, King Yangzi, dan yang lainnya melayang dengan lembut di kehampaan. Di depan mereka, banyak puncak yang rusak melayang di langit, datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap puncak yang rusak memiliki istana di atasnya. Istana-istana yang tidak berpenghuni itu tampak sangat biasa, dan tidak ada yang berbeda dari istana-istana itu. Namun, puncak-puncak yang rusak yang ditempati oleh orang lain itu memancarkan kiroh yang sangat tebal. Ada juga berbagai tingkat cahaya berkilauan yang menyelimuti puncak-puncak yang rusak itu. Ada begitu banyak, Lin Fan menyadari bahwa ada banyak puncak yang rusak yang ditempati di sini. Setidaknya ada ribuan, atau mungkin puluhan ribu di sini. Murid-murid sekte dalam ini terlalu tidak berharga, bukan? Benar, ada banyak puncak yang rusak. Coba lihat ke bawah. Itu adalah area tempat tinggal para murid sekte luar. King Yangzi menunjuk. Ketika Lin Fan melihat ke bawah, dia sedikit mengernyitkan alisnya, sangat sempit. Lihat lebih jauh ke bawah. Di sanalah murid-murid pelayan berada. King Yangzi menunjuk sekali lagi. Lin Fan melihat lebih jauh ke bawah seperti yang ditunjukkan. Astaga, itu sangat menyedihkan. Rumah-rumahnya sederhana dan sempit. Ini bahkan lebih buruk daripada di dunia Xuan Huang. Lalu, apa yang ada di sana? Lin Fan menunjuk ke kejauhan di mana terdapat 10 puncak yang menjulang tinggi. Puncak-puncak itu memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya meliliti sekeliling puncak-puncak itu. Kilatan cahaya berwarna pelangi terpancar keluar saat segudang pelangi bersujud ke arah puncak-puncak itu sendiri. Itu tampak sangat spektakuler. Ketika King Yangzi berbalik untuk melihat puncak-puncak itu, wajahnya sedikit berubah. Dia kemudian kembali ke ekspresi biasanya sambil berkata, itu bukan apa-apa. Mereka adalah keturunan dari eselon atas sekte, generasi kedua. Mereka semua tidak berguna, sekelompok idiot sialan. Ketika Li King mendengar kata-kata tetua King Yangzi, jantungnya berdebar kencang. Tetua itu bersikap terlalu tiranis sekarang, bukan? Puncak-puncak itu adalah tempat tinggal sisa-sisa sekte. Tak satu pun dari sisa-sisa itu yang mudah ditipu. Jika mereka mendengar tetua itu mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka bahkan mungkin berkelahi dengan tetua itu sendiri. Meskipun King Yangzi adalah seorang tetua, dia hanyalah seorang tetua yang bertugas merekrut murid. Di dalam sekte, dia tidak memiliki banyak wewenang. Bahkan kata-kata sisa-sisa itu memiliki kekuatan lebih dari King Yangzi. Oh,
Sepertinya ada juga praktik generasi kedua yang mengambil pintu belakang ke sekte, ya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia merasa tempat ini cukup layak. Jangan bicarakan itu lagi. Pilih saja. Jika ada yang kamu sukai, beritahu orang tua ini. Aku akan membantumu mengaturnya. Qing Yangzi mengalihkan pembicaraan. Jelas, dia tidak ingin terus membahas topik itu. Bagi Lin Fan, memasuki sekte langit dan bumi bukanlah untuk bersenang-senang. Dia di sini untuk berkultivasi. Semua makhluk paling kuat dan dewa iblis di tanah rahasia masih menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Yang itu ada di sana. Lin Fan menunjuk ke sebuah puncak sambil berkata, "Baiklah." Qing Yangzi menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah lempengan batu giok, memasukkan kekuatannya ke dalamnya. Seketika, cahaya terang bersinar dari lempengan batu giok yang membungkus seluruh puncak yang hancur itu. Seolah-olah ditarik oleh gravitasi, lempengan itu perlahan terbang di hadapan Lin Fan dan yang lainnya. Aktifkan. Aliran air kecil melingkari seluruh puncak yang hancur dan membersihkan semua struktur dari debu. Pohon-pohon dan tumbuhan yang layu mulai tumbuh subur seolah-olah baru saja diberi kehidupan baru. Simpan ini bersamamu. Mulai sekarang, puncak yang hancur ini milikmu. Apakah kau ingin memberinya nama? Tanya Qing Yangzi. Kalau begitu, beri nama puncak Saint Devil. Jawab Lin Fan. Puncak Saint Devil. Itu nama yang cukup bagus. Dao dari kedua ujung yang mencakup segalanya. Ini pasti akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Qing Yangzi terkekeh. Lin Fan berjalan ke dalam struktur itu. Meskipun luas permukaannya tidak terlalu besar, dia memiliki semua yang dia butuhkan. Ruang pil, ruang kerajinan senjata, ruang kultivasi, kebun herbal, dan lain-lain. Bagaimana? Cukup bagus, kan? Aku ingin kau tahu bahwa hak istimewa menjadi murid sekte dalam sangat besar. Qing Yangzi tersenyum. Tidak terlalu buruk. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Perlakuan terhadap murid sekte dalam cukup baik. Beristirahatlah dengan baik dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan barang-barang yang berhubungan dengan sekte nanti. Kata Qing Yangzi. Baiklah. Qing Yangzi dan yang lainnya meninggalkan puncak yang rusak. Tetua, potensi kakak senior Lin tidak ada duanya. Mengapa Grandmaster tidak memberinya kursi sisa? Li Qing bertanya dengan bingung. Jangan bicarakan itu lagi. Sesuatu muncul di tengah jalan. Tetua Huo terkutuk itu tiba-tiba menyemburkan roh api langit dan bumi yang tidak biasa. Karena itu, perhatian Grandmaster sepenuhnya tertuju padanya. Petik 2. Adapun kursi sisa ini, awalnya hanya ada 10. Awalnya, hanya ada satu yang terbuka, jadi masih ada harapan. Tapi siapa sangka sesuatu seperti itu akan terjadi. Kata Qing Yangzi. Petik 2. Itu sangat disayangkan. Jawab Li Qing. Pergilah. Mari kita persiapkan segalanya untuknya. Qing Yangzi merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya. Kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga. Bagaimana mungkin seorang teladan yang ditemukan oleh lelaki tua ini dibiarkan tenggelam ke dalam kehampaan begitu saja? Apapun yang terjadi, dia harus membantu pemuda ini tumbuh. Dia harus mempertaruhkan segalanya. Suatu hari nanti, dia pasti akan memberitahu orang-orang itu bahwa tidak memberi Lin Fan kursi remnan adalah pilihan yang salah dan membabi buta. Di seluruh sekte, lelaki tua ini adalah yang paling cerdas di antara mereka semua. Meskipun Li Qing tidak tahu apa yang akan dipersiapkan Qing Yangzi untuk Lin Fan, ketika dia melihat ekspresi yang terakhir ingin mengerahkan seluruh kemampuannya, dia juga tercengang.